Bismillah, mulai ya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah min ladun Rasulillah sallallahu khususan ila Imam Sunusi rahimahullah nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, seperti biasa kita memulai kitab ini dengan membacakan sedikit tentang sirah dari muallifnya, yaitu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Kita aja nggak usah lama-lama, terjemah beliau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang judulnya Ummul Barahin. Ummul Barahin itu artinya induk dari bukti-bukti atau kumpulan daripada inti-inti pembuktian mengenai akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ringkasnya begitu. Atau sebetulnya biasa juga disebut kitab ini dengan Aqidatus Sughra, As-Sughra, kitab As-Sughra. Oke. Penulisnya adalah Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Nama panjangnya Al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi. Dan beliau masyhur dengan laqab Sanusi begitu. Sanusi ini nama satu kabilah di Maghrib sana, yang sekarang daerah ini menjadi negara Aljazair. Dulu ada satu negara begitu namanya Tilmisan. Tilmisan. Ini sekarang ada di Aljazair. Beliau dilahirkan kira-kira sekitar tahun 830 Hijriah. Sekitar 830 Hijriah, dan umur beliau kisaran 63 atau 64. Sehingga wafatnya ya sekitar tahun 893 atau 894. Gurunya banyak sekali, Masya Allah. Salah satunya adalah ayah beliau sendiri. Ayahnya ini seorang alim yang luar biasa, alim alama, namanya Syekh Nasr Az-Zawawi. Guru-guru yang lain misalnya beliau belajar ilmu-ilmu usul dan ilmu mantik kepada Al-Imam Muhammad bin Abbas bin Al-Abbas dan seterusnya, banyak sekali gurunya. Tidak perlu kita jelaskan satu-satu. Ala kulli hal, Imam Sanusi ini salah satu ulama yang menguasai hampir seluruh ilmu-ilmu Islam, bahkan bisa dikatakan seluruh ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ilmu syariat dikuasai beliau. Yang muridnya, salah satu muridnya yang namanya masyhur, namanya Syekh Al-Malali, salah satu murid beliau, menyebut bahwa beliau ini menguasai ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi istilahnya menguasai ilmu zahir dan ilmu batin. Apa sih ilmu zahir? Ilmu zahir ini, ilmu zahir itu ya seperti ilmu syariat pada umumnya. Ilmu akidah itu termasuk ilmu zahir. Ilmu kalam itu ilmu zahir. Ilmu fikih, usul fikih itu ilmu zahir. Adapun kalau disebut ilmu batin itu biasanya merujuk kepada ilmu-ilmu yang sifatnya akhlak, tasawuf gitu-gitu, tazkiyatun nafas dan seterusnya. Dan beliau di satu kesempatan beliau mengatakan, laisa min ilmin min ulumil zahir yurithu ma'rifatahu ta'ala wa muraqabatahu illa tauhid. Beliau tidak ada ilmu zahir yang lebih bisa mendekatkan orang kepada Allah selain ilmu tauhid. Jadi kalau ada orang bilang bahwa ilmu kalam itu membuat hati keras, ilmu tauhid itu membuat orang sukanya jadal, sukanya debat dan seterusnya, ini setengah keliru. Memang kalau orang itu belajar ilmu kalam itu ada rasa semua pengen debat ateis, pengen debat liberal, pengen debat ini itu lalala. Tapi hakikatnya itu memang separuh dari, nanti akan kita jelaskan tujuan ilmu kalam itu apa. Tapi itu setengah dari tujuan ilmu kalam memang itu. Tapi tujuan yang lain, dan ini tujuan hakiki dari ilmu kalam itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, sehingga orang itu semakin banyak mengenal Allah, ya otomatis semakin dekat dengan Allah. Jadi harusnya thamrah, buah dari ilmu tauhid itu ya semakin mendekatkan orang kepada Allah. Oke. Nah, beliau ini itu tadi ya, selain beliau menguasai ilmu zahir, dan beliau juga Masya Allah ahli tasawuf juga, sufi juga. Bahkan ya banyak guru-guru beliau yang wali, mursyid begitu, sehingga murid-murid beliau sering mendengar kalam-kalam sufi dari beliau. Salah satunya misalnya beliau pernah mengatakan, yang bagi lil insan ayam syia birifqin,
orang itu kalau jalan tuh hati-hati. Wa yanzur amamah, selalu melihat ke depan. Li'alla yaqtula dabbatan fil ard, supaya dia jangan sampai membunuh hewan. Orang-orang kalau jalan itu kudu ngati-ngati sampai beliau itu masya Allah waroknya luar biasa. Warok, jadi selain orang kan biasanya tergambar kalau orang itu ahli kalam itu kan suwangar gitu kan, sakwar PDW, padahal ya enggak. Dan nyatanya Imam Sanusi rahimahullah beliau ahli kalam, dan nanti akan kita ketahui bahwa Imam Sanusi ini salah satu ulama kalam yang membuat al-islah, atau bukan al-islah lah ya, islah itu seolah-olah sebelumnya rusak terus diislah, enggak. Kira-kira yang merombak metode dalam memahami ilmu kalam. Nanti akan saya jelaskan. Ilmu kalam di era sebelum Imam Sanusi misalnya, kalau kita lihat kitab-kitabnya Imam Jurjani, Taftazani, Al-Iji, itu masya Allah di dalam ilmu tauhid itu membahas pertama kali membahas mantik, terus membahas filsafat, jauhar arab. Itu kan pembahasan-pembahasan yang kalau orang apa ya orang yang bahkan orang yang ahli fikih misalnya belum tentu bisa memahami pembahasan-pembahasan semacam itu. Itu ilmu yang dakiknya luar biasa, luas sekali cakupannya, nanti akan kita lihat. Tapi oleh Imam Sanusi, Imam Sanusi ini tidak bisa disebut sebagai seorang mutakallim madrasah ajam murni, model-model kayak Imam Taftazani, Imam Jurjani, Imam Abduddin Al-Iji, Imam Ar-Razi. Tidak bisa dikatakan semacam itu, tapi juga tidak bisa disebut sebagai mutakallim yang murni madrasah Arab. Jadi madrasah Arab itu adalah seorang mutakallim yang langsung ngambilnya dari Quran hadis. Tentu dengan cara yang benar ya. Dengan pemahaman yang tetap benar, tapi langsung ngambil dari Quran hadis, tidak pakai mantik, tidak pakai gitu-gitu loh. Tapi Imam Sanusi itu berada di tengah-tengah. Luar biasa manhaj beliau itu. Jadi manhaj beliau itu memudahkan, ya, mudah sekali dipahami, tapi juga tetap memasukkan masail-masail umur ammah di dalamnya, tanpa Anda sadari ketika Anda belajar kitabnya Imam Sanusi rahimahullah, Anda sudah secara tidak langsung Anda sudah belajar umur ammah. Secara tidak langsung Anda sudah memahami jawhar arad, walaupun secara global. Beda nanti kalau misalnya Anda belajar ilmu tauhid dari kitab-kitab apa namanya ulama-ulama ala manhaj Arab, itu Anda tidak akan mengenal umur ammah sama sekali, karena tidak dibahas di situ imkan itu apa, mustahil, jaiz, hukum akal itu bagaimana, dan seterusnya. Rata-rata nanti pembuktian tentang wujud Allah itu tidak pakai jawhar arad, tidak pakai hukum akal, tapi nanti pakai misalnya badi yang sone, bahwa alam semesta ini teraturnya luar biasa. Sesuatu yang teratur itu pasti ada yang mengatur. Alam semesta ini sangat presisi, tidak mungkin diciptakan oleh zat yang tidak maha berkuasa, tidak alim, dan seterusnya. Dengan cara-cara semacam itu yang sebetulnya itu jauh lebih mudah dipahami oleh orang awam. Tapi Sanusi luar biasa, beliau menggabungkan dua thariqah ini, sehingga disebut beliau itu punya thariqah mandiri. Thariqahnya tidak sama seperti apa namanya yang ajam murni atau yang Arab murni. Sehingga ulama-ulama setelah Imam Sanusi rahimahullah itu banyak mengikuti metode beliau. Antara ini kitab-kitab yang banyak kita pelajari, kitabnya Imam Dardir misalnya, Khalidah Bahiyah, itu ya udah pakai thariqahnya Imam Sanusi. Jauharatul Tauhid itu pakai thariqahnya Imam Sanusi. Aqidatul Awam dan seterusnya. Itu rata-rata sudah menggunakan metodenya Imam Sanusi rahimahullah. Oke. Nah, beliau ringkas saja, beliau kemudian wafat sekitar tahun itu tadi ya, 893-894. Nah, di hari-hari akhir sebelum beliau wafat itu beliau sakit keras sehingga beliau tidak bisa ke masjid. Beda sama kita ya, nggak sakit ya kak. Saya maksudnya, bukan kalian. Wafatuh. Ya, jadi ketika beliau wafat itu, ketika beliau sudah sakit keras, maka beliau 10 hari sebelum beliau wafat itu beliau sudah tidak bisa ke masjid lagi. Nah, ketika di detik-detik atau menit-menit sebelum beliau wafat, beliau itu ditalkin oleh anak pamannya, sepupu ya, anak paman itu ya. Ya kan? Anak paman sepupu kan? Ya, sepupu. Beliau itu ditalkin oleh sepupunya. Ya namanya orang wafat kan diantara sunnahnya ditalkin. La ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah. Terus beliau jawab begini, hal kafatelu wa qala wa hal thamma ghairuha. Emang ada Tuhan selain Allah? Gak sama talkin aja kira-kira begitu. Artinya gak sama talkin, keyakinan itu wis mau mantep. La ilaha illallah, terus beliau jawab wa hal thamma ghairuha. Jadi ada yang lain nih, Allah Tuhan itu cuma Allah.
Allah Akbar. Kitabnya ada banyak sekali, masya Allah. Seperti saya bilang, beliau itu ahli, selain ahli kalam, ahli akidah, ahli fikih juga, ahli usul juga, ahli qiraat juga, tajwid juga, semuanya dikuasai sama beliau. Di antara kitab yang luar biasa dalam masalah tauhid, misalnya Aqidatul Ahli Tauhid, atau yang biasa disebut sebagai Aqidatul Kubro. Kemudian beliau juga punya As-Surah yang sedang akan kita kaji insyaallah, disebut sebagai Ummul Barahin, induk dari segala bukti-bukti argumen akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan khusus kitab ini, khusus kitab Ummul Barahin ini kitab yang oleh para ulama disebut sebagai la nadhira laha fi ilmi tauhid. Kitab yang tidak ada duanya dalam ilmu tauhid. Manhajnya luar biasa. Kemudian di antara kitab-kitab beliau yang lain, misalnya beliau punya kitab Mantiq Syarah Isal Huji. Kemudian beliau juga punya punya mukhtasar dari hasyiahnya Imam Taftazani, kitab Al-Kasyaf. Kemudian banyak sekali, di sini nggak saya sebutkan semuanya. Beliau bahkan mensyarahi kitab kedokterannya Ibnu Sina. Walaupun nggak sampai selesai, belum diselesaikan sama beliau. Nah, kemudian beliau juga punya, jadi ada orang bilang begini, ada beberapa orang bilang bahwa Imam Sanusi itu mengharamkan ilmu kalam ala thariqatil hukama atau ala thariqatil ajam, kira-kira begitu. Jadi ada yang bilang bahwa Imam Sanusi mengharamkan membaca kitab-kitabnya, misalnya Imam Abdullah Al-Qurtubi atau Imam Baydhawi rahimahullah. Nah, kalam ini memang benar dinisbatkan kepada beliau, tapi yang harus kita pahami, maksudnya haram di situ, maksudnya haram itu bukan haram alal itlaq, bukan haram secara mutlak. Karena faktanya ternyata beliau sendiri menulis, bahkan mempelajari dan membaca kitab-kitab semacam itu, bahkan mensyarah. Beliau mensyarah kitab Jawahirul Ulum miliknya Imam Aduddin Al-Iji, itu ilmu kalam ala thariqatil hukama, disyarah oleh beliau. Bahkan kata Syekh Faudah, wa huwa kitabun ajibun jiddan fi dzalik illa annahu as'ab. Itu kitab yang sulit sekali, kitab yang ajib tapi sulit sekali. Muta'assar 'alal fahmi jiddan, sulit difahami kata beliau. Nah, maka ketika kita mendengarkan orang yang bilang Imam Sanusi mengharamkan kitab-kitab ilmu kalam ala thariqatil ajam, itu maksudnya haram dibaca orang awam. Dan pemahaman semacam ini juga kita praktekkan kepada ulama-ulama lain yang mengharamkan ilmu kalam, seperti misalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Sering orang-orang Wahabi itu beliau mengatakan Imam Syafi'i sendiri mengharamkan ilmu kalam, malah pengikutnya pada belajar ilmu kalam. Ini gimana ini? Imam Syafi'i pernah mengatakan cambuklah orang yang mempelajari ilmu kalam dengan rotan atau dengan apa begitu, disuruh mencambuk. Ada riwayatnya sahih dari beliau. Mari kita tanya, ilmu kalam itu apa definisinya? Ilmu kalam itu definisinya adalah ilmun yuqtadaru ma'hu ala itsbatil aqaid ad-diniyah wa daf'i syubhah. Ilmu kalam itu ilmu yang ala kulli hal, nanti akan saya jelaskan, fungsinya adalah apa? Menjelaskan akidah-akidah yang benar, itu ilmu kalam. Bil hujjah, dengan argumentasi, intinya itu. Nah, kalau misalnya orang mengharamkan ilmu kalam, itu sama dengan orang mengharamkan membela akidah. Loh, ini kan aneh. Maka kalau kita lihat misalnya, sebelum Imam Syafi'i rahimahullah yang berbicara tentang ilmu kalam itu siapa coba? Sebelum Syafi'i, Imam Malik berbicara ilmu kalam. Imam Abu Hanifah, Nu'man berbicara ilmu kalam. Nah, beliau punya fikih kubro kan. Bicara ilmu kalam. Lah kalau misalnya kalamnya Imam Syafi'i, pukullah, rotanlah, cambuklah orang yang belajar ilmu kalam 40 kali. Itu artinya Imam Syafi'i harus mencambuk Imam Abu Hanifah. Loh, ini kan apa-apaan. Sehingga cara memahami kalam ulama itu tidak bisa dengan model terus difahami secara zahir langsung, tidak begitu. Harus difahami maksudnya ilmu kalam Imam Syafi'i, ilmu kalam yang bagaimana? Yang dimaksud ilmu kalam Imam Syafi'i itu adalah ilmu kalam yang dulu dipelajari oleh para filsuf muslim, memang filsuf muslim seperti apa, Ibnu Sina, seperti Al-Farabi. Itu yang dilarang dipelajari oleh Imam Syafi'i. Karena memang berisi akidah-akidah yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun apakah nggak boleh dipelajari secara mutlak, itu juga harus diperinci. Maksudnya nggak boleh dipelajari mutlak ya, seperti kalamnya Imam Sanusi. Maksudnya tidak boleh dipelajari orang awam. Kalau orang alim ya harus semuanya dipelajari. Semuanya harus. Kalau emang ente ingin jadi orang alim allama ya semua harus dipelajari.
Karena bagaimana bisa kita misalnya mengatakan akidahnya Ibnu Sina, Al-Farabi, para filsuf itu keliru, kalau kita sendiri tidak pernah membaca, memahami akidah beliau. Loh, gimana ente menyalahkan akidah orang, tapi ente sendiri ketika ditanya, ente paham nggak apa namanya kalamnya Ibnu Sina? Yo belum pernah baca sih, belum pernah baca kok. Menyalahkan. Faqidu syai' la yu'ti. Orang itu kalau nggak punya sesuatu maka nggak bisa memberi hukum kepada sesuatu yang dia tidak ketahui. Nggak tahu kok ngasih hukum, ini aneh. Jadi orang itu jangan mustajil, jangan terburu-buru mengatakan sesuatu sebelum dia dalam Al-Quran dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ente itu kalau nggak tahu sesuatu maka jangan ngomong. Orang kok sukanya mengomentari sesuatu tapi dia sendiri nggak paham, itu bahaya. Itu penyakit orang akhir zaman begitu. Inisial. Oh? Inisial. Ya nggak usah lah. Oke. Dah. Nanti kira-kira penjelasan saya terhadap kitab Ummul Barohin ini kebanyakan akan saya ambil dari kitabnya Syekh Said Faudhan rahimahullah, Tahdhib Syarah Sanusi Ummul Barohin. Nggak saya ambil semua, tentu saja ringkas-ringkasnya saja, karena di sini ada banyak sekali faedah-faedah yang luar biasa, yang mana beliau sendiri ambil dari banyak syarah, banyak hawashi kitab-kitab Ummul Barohin. Oke, sebelum kita masuk, kita coba jelaskan dulu apa itu ilmu tauhid atau ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam biasa juga disebut sebagai ilmu tauhid. Oke. Ilmu kalam biasa juga disebut sebagai ilmu at-tauhid atau ilmu al-aqidah atau ilmu kalam. Beberapa ulama membedakan, enggak beda antara ilmu tauhid, akidah, ilmu kalam beda. Ala kulli hal kalau saya di sini memilih pendapat yang kita samakan aja semuanya. Intinya nanti dengan kita menjelaskan definisi maka kita akan tahu bahwa sebetulnya ya sama aja. Kalaupun ada bedanya adalah misalnya ilmu akidah itu apa? Ilmu akidah itu adalah ilmu yang di situ dijelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanpa menjelaskan argumen-argumen secara terperinci, juga tanpa membantah syubhat-syubhat yang ada. Nah, ilmu kalam dengan memberi argumentasinya sekaligus membantah syubhat-syubhat yang ada. Kalaupun mau dibedakan semacam itu. Anak kuliah kita samakan aja semuanya. Apa definisinya? Ada dua definisi. Yang pertama definisi bilhad, yang kedua definisi birrosm. Yang kita tahu definisi bilhad itu ya menjelaskan mendefinisikan sesuatu menggunakan jinsun qarib dan fasrah. Apa definisi ilmu kalam? Ta'rifnya yang pertama ta'rif bilhad ya. Ta'rif bilhad yang pertama adalah ilmu kalam adalah ilmun yubhatsu fihi 'anil ma'lum min haitsu itsbatul 'aqaid ad-diniyah aw wasailuha Coba kita ya mic-nya kena pencet mute dulu. oh nak kita tahu ini warnanya masa baterainya habis udah dari tadi ya ini nggak apa-apa. Oke, coba kita bedah definisinya ya. Pertama, ilmun. Apa maksudnya ilmun? Ilmun itu digunakan untuk menyebut banyak hal. Ada kadang ilmu itu ketika disebutkan maknanya adalah al-ilmu yakni al-malakah. Kadang ilmu digunakan untuk menyebut al-i'tiqad al-jazim al-mutabiq lil waqi' an dalilin dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini bukan ilmu semacam itu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu, maksudnya adalah al-masail al-mudawwanah. Apa? Al-masail al-mudawwanah. Seperti kalau saya mengatakan ilmu nahwu, apa maksudnya ilmu nahwu? Ya, masail nahwiyah al-mudawwan yang sudah dikodifikasi. Ilmu nahwu, ilmu ilmu mantik, ilmu dan seterusnya itu maksudnya bukan apa? Ilmu di situ bukan al-i'tiqad al-jazim, bukan, tapi maksudnya adalah al-masail al-mudawwan. Oke. Satu.
Kemudian ilmu kalam adalah ilmu, yakni masail-masail. Apa yang dibahas di situ? Membahas maudhu'nya sekarang. Yang dibahas adalah yubhadzu fihi 'anil ma'lum. Ini adalah maudhu'. Yubhadzu fihi 'anil ma'lum. Ini adalah maudhu' daripada ilmu tauhid. Maudhu' ilmu kalam. Objek yang dibahas. Apa maudhu'nya? Yubhadzu fihi 'anil ma'lum. Syuf, al-ma'lum umum sekali. Al-ma'lum. Sekarang saya tanya. Dalam kajian umur ammah kemarin, ma'lum itu ada berapa? 3. Ada 2. Al-ma'lum itu imma mawjud, imma ma'dum. Ya kan? Iya. Syuf, perhatikan coba. Berarti ilmu kalam itu membahas segala hal yang mawjud dan yang ma'dum. Luas sekali cakupannya. Luas sekali. Apa namanya? Nanti akan saya kasih contoh. Yang mawjud ada berapa? Ada 2 kan? Imma qadim wa imma hadith. Yang ma'dum ada berapa? Imma, nggak mungkin ma'dum itu qadim karena ma'dum itu tidak wujud. Maka ma'dum ini kemungkinannya cuma hadith atau mustahil, atau kalau menurut sebagian ulama ditambah satu lagi hal. Nanti kita jelaskan coba satu-satu, kita kasih contoh. Jadi saya ingin kalian membayangkan betapa ilmu kalam itu kajiannya al-ma'lum. Maudhu' yang dibahas adalah al-ma'lum, semua hal yang diketahui. Baik itu yang qadim, yang hadis, yang ma'dum, yang mustahil, yang hal, dan semuanya dibahas. Ini maudhu'nya. Min haitsu itsbatul aqaid ad-diniyah aw wasailuha. Ini adalah mahmulnya. Mahmulnya ilmu kalam itu ada 2. Satu apa? Aqaid ad-diniyah. Akidah agama. Saya tanya, akidah agama ada berapa pembahasannya? Masail-masail yang dibahas dalam aqaid oleh para ulama dikatakan ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada ilahiyat. Yang kedua ada nubuat. Yang ketiga ada sam'iyat. Ilahiyat bahasanya apa? Bahasa ketuhanan. Masailnya apa? Masailnya Tuhan ada apa enggak? Masailnya apa? Masailnya Tuhan itu punya sifat kudro atau enggak? Atau bahkan punya sifat apa enggak? Tuhan itu qadim atau hadis, dan itu masail-masail yang dibahas dalam ilahiyat. Apa aja sifat wajibnya, sifat jaiznya, mustahilnya apa saja. Nubuat. Masalah yang dibahas apa? Apakah Nabi itu betul-betul ada? Karena banyak orang itu meyakini keberadaan Tuhan, tapi mengingkari kenabian. Mengingkari kenabian. Deisme. Jadi ada orang itu, Tuhan itu ada, karena nggak mungkin, akal dia itu nggak bisa memungkiri bahwa alam semesta ini nggak ada penciptanya, nggak bisa dipungkiri. Tapi dia tidak menerima konsep kenabian. Bagaimana itu coba? Nanti akan kita bahas. Yang terakhir sam'iyat, membahas tentang apa? Berita-berita gaib, halal gaib, surga neraka itu ada apa enggak, dan seterusnya. Oke. Atau yang kedua, mahmulnya adalah apa? Mahmulnya adalah wasail aqaid diniyah. Coba kita kasih contoh. Misal saya mengatakan Allahu qadirun. Allahu qadirun. Oke. Kalau nanti kita tahu bahwa di sini ada maudhu, ada mahmul, ya kan? Maudhu itu gampangnya ya pokoknya setiap khobar, ya kan? Kalam khobari itu ada mahkum bi, mahkum alaih. Ada maudhu, ada mahmul dengan istilah yang bermacam-macam, musnad, mustatilah, dan seterusnya. Oke. Maudhu, mahmul. Maudhu itu yang dikenai hukuman atau subjek. Mahmul hukumnya, predikatnya. Allahu qadirun. Saya mengatakan bahwa Allah itu mengithbat sifat qadir kepada Allah. Sekarang saya tanya, maudhu'nya mana maudhu'nya? Allah, ya kan? Lafaz Allah, ya, bukan Allah sebagai maudhu'kan. Allah, lafaz Allah. Maudhu'nya ini mawjud, maudhu'nya ya. Maudhu'nya otomatis maklum dong. Mawjud atau ma'dum? Wujud. Ini mawjud. Berarti ini maudhu' yang mawjud. Mawjud qadim atau hadis? Qadim. Qadim. Mahmulnya sekarang. Maksudnya mahmul adalah saya mengithbat sifat qadir kepada Allah. Saya mengithbat sifat qadir kepada Allah. Itu termasuk akidah aqaid diniyah atau wasail aqaid diniyah.
langsung ilahiyat kan dia masuknya. Ilahiyat berarti aqaid diniyah. Mahmul di sini, yakni mahmulnya maksudnya pengisbatan saya kepada Allah dengan sifat qadir atau sifat qudrah, sehingga Allah itu zat yang qadir, itu adalah aqaid diniyah. Contoh yang lain misalnya, yang bukan yang merupakan wasail aqaid diniyah. Dalam kitab-kitab ilmu kalam kita sering mengatakan, kita sering mendengar kalimat al-alam mutaghayyir, betul? Al-alam mutaghayyir. Sekarang saya tanya, al-alam ini maudhu, kemudian mutaghayyir mahmul. Maudhunya maujud atau ma'dum ini? Alam ini? Wujud. Kemudian khotim atau hadis? Hadis. Mahmulnya sekarang mutaghayyir. Kira-kira apakah saya mengisbat mutaghayyir, terjadi perubahan atau alam itu terus senantiasa berubah-ubah, itu adalah masail yang murni di dalam akidah agama? Enggak dong. Alam mutaghayyir ini bukan masail akidah, bukan masail akidah. Lalu terus kenapa dibahas dalam ilmu kalam? Kalau alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis, al hadis la budda minal muhdis. Kenapa dibahas wasail ila al-aqaid ad-diniyah? Mahmulnya pengisbatan mutaghayyir kepada alam di sini memang bukan murni masail akidah, tapi wasail ila al-aqaid. Saya mengatakan syarikul bari mustahil. Ini wasail tentu saja. Wasail ila al-aqaid itu kira-kira aqaid yang pembahasan aqaid yang wasilahnya alam mutaghayyir itu apa kira-kira? Ilahiyat, nubuwat atau samiyat? Ilahiyat. Karena al-alam mutaghayyir itu wasilah untuk itsbatu wujudillah. Ini wasail untuk ilahiyat. Syarikul bari mustahil. Sekarang syarikul bari maujud atau ma'dum? Jelas ma'dum. Kemudian ma'dumnya hadis mustahil atau hal? Jelas mustahil. Jadi ma'dum yang mustahil. Pengisbatan mustahil, ya, mengisbatkan mustahil kepada syarikul bari itu termasuk aqaid diniyah atau wasail? Aqaid diniyah dong. Oh jelas. Dalam akidah agama itu jelas, inti dari akidah agama adalah ketika kita mengisbat Allah itu ada dan Allah itu wahdaniyah esa, maka otomatis kita menafikan bahwa mustahil Allah itu lebih dari satu. Makanya nanti di dalam ilahiyat ini kan membahas juga sifat wajib, jaiz dan mustahil. Jadi yang mustahil itu juga termasuk pembahasan inti daripada aqaid diniyah. Inti dari aqaid diniyah. Ini ya, kalau kamu semua hal yang berkaitan dengan akidah, semua hal yang berkaitan dengan hatta yang atau wasail ini, semua hal yang berkaitan dengan wasail akidah itu banyak sekali. Bahkan filsafat masuk, sains juga, pembahasan sains itu juga masuk. Loh iya serius. Sehingga misalnya jangan heran kalau kamu menemukan ada seorang mutakallim tiba-tiba dia membahas tentang fisika kuantum. Ngapain mutakallim bahas fisika kuantum loh? Dulu kita itu, ulama-ulama mutakallim kita zaman dulu itu, ketika ingin mengitsbat wujudillah pakai dalil al-alam mutaghayyir. Kenapa? Karena dalam konsep fisika zaman dulu, alam itu terbagi dari jauhar dan arad. Sekarang konsep itu nggak dipakai itu bukan berarti tidak benar. Enggak, kita mengatakan masih benar dan masih bisa kita terapkan di zaman sekarang. Cuman beda-beda istilah, beda sudut pandang aja. Nah, fisikawan zaman sekarang itu membuat istilah-istilah baru, penambah sudut pandang yang baru, mengatakan misalnya alam semesta ini terdiri dari energi dan zat dan energi atau apa itu. Jadi pembagiannya bukan jauhar arad lagi, tapi terdiri dari ada energi, ada zat, kira-kira begitu. Yang non energi bukan energi. Lah, ilmu kalam bertugas untuk membuktikan kalaupun alam semesta itu berupa energi dan seperti yang kamu bilang, tetap kita bisa mengisbat wujudullah. Dengan perantara itu, dengan perantara itu. Paham nggak? Dan seterusnya. Termasuk pembahasan bahasa masuk di sini. Lain kan coba sekarang misalnya salah satu filsafat yang sedang berkembang di barat belakangan ini membahas mengenai tentang bahasa. Jadi misalnya apa hakikat dari bahasa?
Apakah bahasa itu sesuatu yang maknanya bisa difahami, dari dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah, atau bahasa itu sebetulnya intajuz zaman, hanya ya masalah tarikh saja, sejarah saja, sehingga teks-teks kuno di zaman dulu itu maknanya menjadi relevan jika kita maknai dengan konteks zaman sekarang. Itu nanti bisa kacau, bisa berkaitan dengan apakah sam'iyat ini bisa dipahami dengan cara zaman sekarang. Kayak misalnya gini, ada ulama yang zaman dulu, ya salah satunya, nggak usah saya sebut nama lah, tapi yang ala kulli hal ada banyak ulama hebat juga, masya Allah, luar biasa. Ketika era di Barat itu sedang mengalami era modern, masuk di era modern, itu negara-negara Islam kan banyak yang apa? Banyak yang terbelakang lah, kira-kira gitu. Terbelakang, akhirnya mereka terpukau dengan peradaban Barat. Keilmuannya majunya luar biasa, menciptakan apapun Barat itu. Maksudnya menciptakan ini majazi ya. Menciptakan itu ya Allah. Maksudnya mereka itu bisa menemukan temuan-temuan yang luar biasa. Akhirnya apa coba? Akhirnya banyak ulama Islam itu yang karena mereka itu ya ada rasa imbihar, terus akhirnya muncul apa istilahnya itu, di dalam dirinya itu muncul rasa apa istilahnya inferior, ada rasa inferior dengan ilmu Islam. Akhirnya mereka mencoba mentakwil ayat-ayat yang sifatnya itu sebenarnya sam'iyat, ya, ghaibiyat sam'iyat itu ditakwil dengan ilmu modern. Contohnya apa misalnya malaikat dalam Quran. Barat kalau di dalam agama Islam, keyakinan agama Islam bahwa yang namanya hujan itu yang menurunkan Allah lewat perantara malaikat memberi rizki kan begitu. Terus malaikat itu apa malaikat? Akhirnya karena mereka melihat peradaban Barat yang maju, keilmuan Barat maju, akhirnya mereka malaikat itu sebetulnya dalam Quran itu bisa ditakwil, bukan malaikat itu sosok mutasyakhis, tapi malaikat itu adalah alam ini, alam kekuatan alam aja. Jadi malaikat itu ya matahari yang kemudian menarik apa namanya uap. Nah, itu malaikat itu semacam itu. Malaikat itu ya cuman ya kuah atau bi'iyah saja. Hukum alam, nah itu dia. Malaikat itu hanya hukum alam. Terus dalam Al-Qur'an ada ayat gimana itu yang Abraha ketika mau menyerang Mekah, kemudian oleh Allah diturunkan toyron ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tubuh-tubuh mereka itu seperti asfim ma'kul, daun-daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Ditakwil, enggak, maksudnya ini mereka itu ketika masuk terus tiba-tiba terkena penyakit cacar. Jadi tubuh-tubuhnya iya, ditakwil semacam itu. Mereka nggak mau menerima ada burung yang entah berantah dari mana, ngambil batu-batu dari neraka, terus masuk ke dunia, batu-batu dari neraka itu diturunkan oleh Abraha dan kawan-kawannya. Nggak mau mereka menerima tafsir semacam itu. Kenapa? Merasa inferior itu tadi. Khawatir diejek sama Barat bahwa masa zaman modern masih bahas malaikat, bahas jin, dongeng belaka itu dongeng belaka. Dan nanti akan kita bayangkan coba bahasa itu semacam itu. Ya itu juga menjadi objek pembahasan ilmu kalam, menjadi pembahasan objek ilmu kalam. Ilmu kalam itu masya Allah luas, cakupan itu luas kan. Karena bukan hanya aqaid, tapi apa? Wasail. Kok sampai ada pemahaman baru yang bertentangan dengan aqaid, ya otomatis mutakallim bertugas untuk apa? Menjelaskan. Oke, ini tadi definisi ilmu kalam bil had. Sekarang kita coba menjelaskan atau menyebutkan definisi ilmu kalam bil rasul, karena kedua definisi ini punya faedahnya masing-masing. Definisi ilmu kalam bil rasul dijelaskan oleh saya ngambil dari Qaulsatif, cuman sebetulnya itu definisi itu miliknya Imam Abduddin Al-Ijzi. Rahimahullah. Masyhur sekali, barangkali kalian familiar dengan definisi ini. Definisinya adalah ilmu kalam ilmun yuqtadaru ma'ahu ala itsbatil aqaid ad-diniyah wa iradi syubah, itsbatil aqaid ad-diniyah bil hujjah wa iradi syubah anha. Birosum ini ya. Yuqtadaru ma'ahu ala itsbati al-aqaid ad-diniyah bil hujjaj. Bil hujjaj.
daf'i asyubah anha. Ilmu di sini maknanya sama seperti yang di atas, yaitu al-masail al-mutawwan yuqtadaru ma'hu ala itsbatil aqaid bil hujjah. Ilmu yang kalau kita pelajari maka kita memiliki kemampuan untuk apa? Menjelaskan, mengisbat akidah-akidah agama bil hujjah, dengan argumentasi. Di sini nanti ada faedah yang menarik sekali sebetulnya. Cuman kita bahas di ketika kita sudah masuk kita baca. Alhamdulillah secara umum kita ingin jelaskan bahwa yang namanya akidah agama itu tidak hanya sekedar diimani. Guru Gumbul bilang bahwa akidah itu cukup diimani, tidak perlu diilmiahkan. Akidah itu tidak ilmiah, mbahmu. Dari dulu sampai sekarang ulama Islam tidak ada yang punya tasawur bahwa agama itu cukup diimani tanpa perlu diilmiahkan. Enggak, agama itu sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran. Lain namanya maqulatul haq, kebenaran itu harus dibuktikan. Al-mutabiq lil waqi', kalau kita mengklaim bahwa agama itu benar, mutabiq lil waqi' sesuai dengan kenyataan, Tuhan itu ada, nabi itu ada, agama ini agama yang menjadi pungkasan seluruh agama. Kalau kamu mengatakan itu benar, mengklaim itu benar, tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya? Tunjukkan argumentasinya. Nah, pakai hujjah, pakai argumentasi, bukan cuma iman saja. Wa daf'i syubah. Nah, fungsinya juga daf'u syubah, membantah syubhat-syubhat, ya dari Guru Gembul, ya dari Ade Armando, ya dari Habib Kripo. Ayo siapa lagi? Maka dari ala kulli hal, nah ini ya. Dari Pras termasuk juga. Syekh Sa'id Fauzan rahimahullah ketika menjelaskan ini, beliau mengatakan dari definisi ini kita bisa mengetahui maksud daripada ilmu kalam. Ini kan definisikan birosem. Kenapa disebut birosem? Karena dia, ini kenapa disebut bilhad coba? Karena dia menjelaskan maudhu'ul ilm. Lah maudhu' itu termasuk dzati atau aradi? Dzati. Tapi di sini menjelaskan maudhu'nya enggak? Enggak. Apa yang dijelaskan di sini? Aywa thamrahnya. Lah thamrah itu bukan sesuatu yang dzati, sehingga disebut ta'rif birosem. Dari sini kita bisa mengetahui thamrah atau maksud dari ilmu kalam. Maksud dari ilmu kalam itu kata Syekh Fauzan rahimahullah itu satu aja. Apa itu? Al-bayan. Memberi penjelasan. Semua para nabi itu tugasnya al-bayan. Apa kata beliau coba? In ana illa nadhirun mubin. Saya ini hanya nadhir, pembawa memberi peringatan. Memberi peringatan termasuk bayan, menjelaskan. Awas lo ya, kalau kamu nggak mau iman dan seterusnya. Kalau kamu iman maka kamu akan mendapat surga. Kalau kamu taat dan seterusnya. Itu al-bayan. Tugas semua para nabi itu al-bayan. Nah, al-bayan sebagaimana dalam mantik ada dua. Ada al-bayan at-tasawwuri dan ada al-bayan at-tasdiqi. Al-bayan at-tasdiqi, ya kan? Dalam mantik kita tahu bahwa semua klaim gitu ya, semua klaim khobar, kira-kira begitu, kalam khobari itu pasti terdiri ya, terdiri dari tasawur dan tasdik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang itu sebelum bisa mengatakan ini benar, ini salah, Anda harus tahu dulu nih pertama definisi kalimat itu apa. Saya mengatakan sholat itu wajib. Benar nggak itu? Benar. Emang kamu tahu sholat itu apa? Emang kamu tahu wajib itu apa? Tahu dulu sholat itu apa, wajib itu apa. Setelah itu baru kemudian menjelaskan, oh sholat itu wajib, argumennya A, B, C, D, dan seterusnya. Allah itu ada. Benar nggak? Benar. Apa dalilnya? Tahu nggak kamu yang dimaksud Allah itu apa? Jadi segala sesuatu dimulai dari apa? Tasawurnya dulu. Nah, bayan tasawur ini ada dua. Yang pertama, tasawuru al-aqaid as-sahihah. Yang kedua, adalah membantah tasawur yang ghairu sahihah. Daf'u at-tasawurat al-ghair. Di banyak orang itu yang sejak tasawur saja sudah keliru. Mentasawurkan agama itu keliru. Ya seperti itu tadi, agama itu ya hanya
kalau kata Marx itu kan agama itu hanya opiumnya orang-orang yang lemah. Jadi dianggap bahwa agama itu karena ya kata Marx, dan banyak orang Marxis karena kebodohannya itu tidak mau mengakui kata-katanya Marx semacam itu. Dan Marx itu menolak agama, jelas itu, tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa. Orang yang walaupun dia Marxis tapi kok dia mengatakan, enggak, siapa bilang Marx itu menolak agama? Kalam fadhi. Saf-sapoh. Marx itu. Jadi kalau kata Marx itu begini. Kenapa orang lemah itu beragama? Karena orang lemah itu ketika melihat dunia, melihat orang kaya itu merasa terasing, kira-kira begitu. Teralienasi, dia merasa terasing. Para pekerja, para buruh-buruh itu ketika dia kerja di pabrik, buat sepatu, buat tas-tas mahal-mahal, tapi dia sendiri tidak bisa menikmati produk yang dia pakai. Ya kan buruh-buruh itu, misalnya buruh-buruh di tas yang mahal, apa tas yang mahal? Gucci. Hah? Gucci. Iya. Ya buruh, sekarang saya tanya, buruh-buruh yang kerja di Gucci itu bisa nggak jalan-jalan pakai tas Gucci? Nggak bisa. Jadi bayangkan kata Marx ya, buruh-buruh itu dia tidak bisa menggunakan barang yang dia buat sendiri. Akhirnya dia merasa teralienasi. Dia merasa terasing, sehingga dia membutuhkan kira-kira pijakan yang bisa menenangkan hatinya. Apa itu? Nggak apa-apa, nanti akhirat ada Tuhan yang akan mengadili semua ini. Kita di dunia ini selama di dunia ini kita dipinggirkan, kita ini nggak apa-apa gitu. Nah, kata Marx ini yang membuat akhirnya orang-orang itu tidak maju, karena dia punya opium di kepalanya bahwa suatu saat di alam setelah mati nanti ada kehidupan setelah mati yang dia akan mendapat ganjaran lalala itu opium kata. Nah ini kan tasawur yang keliru tentang agama, harus dibantah yang semacam ini gitu. Nah setelah tasawurnya benar, baru kita tunjukkan, kita buktikan bahwa tasawur saya ini benar berdasarkan bukti. Bayan tasdiqinya adalah al-barhana membuktikan, benar nggak? Bayan tasdiqi yang kedua juga sama, daf'ul adillah atau raddul adillah atau raddus syubah. Raddus syubah anil adillah al-qadiyah, membantah. Jadi ada pertama itu barangkali orang itu tasawurnya tentang agama sudah keliru, sehingga nanti otomatis kalau tasawurnya keliru, argumen-argumen dia juga ikut keliru. Kita bantah pertama tasawurnya, baru kemudian kita bantah argumen-argumen. Kira-kira begitu. Nah ini nanti Imam Sanusi rahimahullah itu akan menulis kitabnya sesuai dengan urutan ini, sesuai dengan urutan tasawur dan tasdik. Jadi kalau kita membaca misalnya kitab-kitab ilmu kalam itu kebanyakan diawali langsung dengan misalnya itsbatu wujudillah, kan begitu. Kalau misalnya dalam qaul sadid itu ya, setelah menjelaskan ilmu kalam itu apa, sejarahnya, setelah itu langsung beliau masuk bab itsbatu wujudillah. Apa argumen bahwa Allah itu wujud? Argumen Allah itu wujud itu apa? Al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Argumen al-alam mutaghayyir itu luar biasa loh. Dan jangan kamu sepelekan. Orang itu banyak yang menganggap al-alam mutaghayyir kok ini terus Anda kalau paham cara membuktikan alam mutaghayyir, inbaharta, takjub kalian. Dan kalian akan menganggap semua argumen-argumen teolog-teolog tentang misalnya membuktikan Tuhan dengan dalil ontologi, dengan dalil apa, pakai matematika, Kurt Gödel, lalala segala macam. Kalau Anda paham al-alam mutaghayyir, argumen hudusul alam, Anda tidak akan tertarik dengan argumen-argumen matematikawan yang pakai dalil ontologi itu apa. Nanti akan insya Allah kita akan bahas dikit-dikit. Karena tujuan saya memang di sini pengen membahas Umul Barohin, terus mencoba mengkontekstualisasikan dengan ya syubhat-syubhat yang banyak yang kita temui di zaman sekarang di media sosial siapapun itu. Karena memang Umul Barohin itu tipis, sebenarnya tipis. Tapi kalau kita memahami dengan cara yang benar, kita akan tahu betapa mahal sekali ini ilmu. Oke. Nah, kembali ke tadi. Imam Sanusi rahimahullah itu menyusun kitabnya
dengan urutan tasawur dulu baru kemudian tasdik. Jadi nanti di awal beliau akan menjelaskan dulu mafhum dari Allah wajibul wujud itu apa, sifat-sifat wajibnya apa saja. Tapi nggak dijelaskan argumen buktinya apa. Jadi Allah itu wujud, terus kemudian punya sifat-sifat wajib. Apa sifat wajibnya? Wujud kita bawa mukhalafah lil terus apa itu maksudnya? Gitu terus. Belum ada pembuktiannya. Nanti setelah tasawur itu semua selesai, termasuk nubuat samiyat selesai, baru kemudian masuk ke pembuktian. Allah itu wujud, argumennya apa? Sifat-sifat Allah yang lain diargumenkan satu-satu. Wujud, kenapa harus kita, kenapa bakok, kenapa mukhalafah hadis, kenapa qiyam bi nafsi wahdaniyah, diargumenkan, diberi argumen satu-satu. Oke. Itu kira-kira mukadimah yang penting untuk disampaikan. Sudah kemudian nggak ada. Buat orang-orang biasa aja bang. Kenapa? Buat orang-orang biasa aja. Maksudnya? Maksudnya yang hidup biasa aja gitu kan. Ya. Penting berarti untuk mempelajari ilmu Kalam. Ini nanti akan kita bahas juga. Apakah orang itu, atau gini deh, pertama, apa hukum belajar ilmu kalam? Jelas, hukumnya adalah fardu. Fardu apa? Nah, tentu saja bukan fardu ain. Fardunya adalah fardu kifayah. Lah untuk orang-orang awam, karena ilmu kalam itu ketika kita sudah masuk pada ilmu kalam, maka tujuan utama dari kita memahami ilmu kalam itu memang mempelajari akidah dengan argumen-argumen, hujah-hujah, adilah-adilah yang syibhut tafsir. Kalau mau masuk lagi tafsir lagi di ilmu kalam lebih mendalam lagi, maka secara tafsir, betul-betul tafsir dan ruwet. Nah, orang awam tidak dibebani dengan ilmu-ilmu yang semacam ini. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mentaklif seseorang kecuali sesuai dengan kadarnya. Nah, ini ayat ini banyak disalahpahami orang-orang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika ada orang kena musibah kan, kena musibah terus dia bilang, "Ya Allah, saya udah nggak kuat ya Allah dengan musibah ini." Padahal engkau berfirman dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau tidak akan mentaklif seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Lah saya itu udah nggak mampu ya Allah dengan ujian semacam ini. Nah, ini salah memahami ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena maksud daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maksudnya adalah Allah tidak mungkin mentaklif. Taklif di sini bukan taklif membebani ujian, bukan. Tapi taklif dalam arti memberi pembebanan hukum. Kalau ada orang sholat nggak bisa berdiri, maka dibolehkan duduk. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu nggak bisa berdiri, maka Allah taklif untuk duduk. Orang awam nggak pernah belajar sama sekali, ya kan? Tapi beragama Islam, apakah diperintahkan ayo pahami jawhar arad karena penting ini. Kalau kamu nggak paham jawhar arad, maka kamu nggak bisa membantah syubhat-syubhat. Nggak perlu, karena dia tidak mampu, akalnya tidak mampu memahami argumen-argumen yang semacam itu. Allah tidak taklif mereka dengan hal yang semacam itu. Jadi hukum mempelajarinya fardu kifayah, bukan fardu ain. Gitu. Berarti bang itu yang dari definisi itu bisa dipakai untuk kayak apa ya, membuktikan Tuhan berdasarkan agama-agama yang nantinya tuh pada akhirnya Islam yang paling presisi. Oh iya, jelas sekali. Dan itu di antara tujuannya itu. Berarti nggak langsung bahas Islam kan sebenarnya? Oh enggak, bahkan sebelum orang percaya agama, sebelum orang percaya Tuhan, oleh ilmu kalam dibahas. Dalam pembahasan ilahiyat kan kita membahas apa pertama kali? Tuhan itu wujud apa enggak kan? Gitu. Jadi mahalul nizak kita ketika membahas Tuhan itu wujud apa enggak, mahalul nizak kita dengan siapa? Orang ateis yang nggak percaya Tuhan. Ada orang percaya Tuhan tapi nggak percaya kenabian, deisme. Mahalul nizak kita kepada deisme. Ada orang percaya Tuhan, percaya Nabi tapi nggak percaya Nabi Muhammad, percaya cuma sampai Nabi Musa orang Yahudi, percaya cuma sampai Nabi Isa orang Nasrani. Masuk ilmu kalam juga di situ. Nanti bahkan ketika orang sudah masuk Islam pun ilmu kalam masih berfungsi. Ketika apa? Membahas orang-orang yang sudah masuk Islam tapi keyakinannya keliru. Orang Syiah, orang dan seterusnya. Mau nyebut Wahabi kan ini. Orang yang malas ibadah dulu. Termasuk orang yang malas ibadah. Nah, karena nanti akan dibahas bahwa orang yang malas ibadah itu sesungguhnya karena pengetahuannya tentang akidah itu tidak komplit, kira-kira tidak benar. Di antara samrohnya
Ya, maka di sini kita katakan bahwa samrohnya ilmu akidah yang pertama apa? Yang pertama samrohnya adalah orang itu memiliki akidah yang yakinah gitu ya, yang yakin, yang meyakinkan sesuai dengan hujjah, sesuai dengan argumentasi, sehingga orang ini imannya tidak tergoncang oleh syubhat-syubhat yang ada, tidak tergoncang oleh syubhat-syubhat yang ada. Banyak orang itu masya Allah, beberapa kawan saya sendiri juga masya Allah, itu karena pemahaman tentang akidah itu, terus kemudian argumen dia tidak memahami dengan benar argumen-argumen yang ada, sehingga ketika dia membaca buku-buku barat itu terpengaruh. Sampai akhirnya dia ya sekarang memahami agama itu ya cuma sekedar ya agama itu budaya saja. Serius ada, agama itu budaya. Berarti kesimpulannya setelah kita belajar tauhid ya, ahli sunnah ini, berarti kita bisa sampai kesimpulan bahwa yang paling benar itu kita. Jelas. Ya. Otomatis berarti ya saudara-saudara kita yang itu Ya. masuknya berarti kategorinya orang muslim tapi yang Bukan bid'ah. ahli sunnah. Bid'ah. Yes, pelaku kita. Berarti kita juga menghukumi mereka bahwa mereka dalam dosa gitu ya. Ya dosa aqaid, Dosa. dosa aqaid. Dan itu konsekuensi yang mau nggak tidak bisa dihindari. Itu konsekuensinya. Dan kita nggak perlu merasa kok kejam kali ya, kayak enak banget ya. Hei, mereka itu mengkafirkan kita. Oh iya. Mereka itu mengkafirkan kita. Kita nggak mengkafirkan mereka. Kita mengatakan kalian itu tetap saudara muslim, wahai kawan-kawan saya yang Pelaku bid'ah gitu aja. berinisial W, berinisial S. Nah, kalian itu masih saudara kita muslim. Tapi masalahnya akidah kalian keliru. Nah kemudian nanti ketika kita gini ya, banyak orang itu ngerasa gini. Ini termasuk tasawur yang nggak tepat juga. Banyak orang itu merasa ketika kita menganggap akidah mereka bid'ah, otomatis kita harus memerangi mereka. Lah, nggak gitu. Mishhikil masalah. Kalau katanya, kalau istilahnya saya tahu udara, mishhik masalah. Kalau Masri kan mishkidah. Sorry. Kalau udun mishhikil masalah. Nggak gitu. Kita itu ketika mengatakan akidah mereka bid'ah, itu artinya apa? Kita ngajak mereka untuk munadharah, bas, saling memahami satu sama lain. Kamu mengatakan Tuhan itu punya jisim, saya mengatakan Tuhan tidak berjisim. Karena laisa kamitslihi syai'. Oke, daripada kita saling perang, kita ayo diskusi. Kita ajakkan munadharah. Dan dulu itu semacam itu. Jadi banyak orang keliru memahami bahwa dikira perbedaan akidah itu menyebabkan peperangan. Enggak. Harusnya tidak. Perbedaan akidah itu menyebabkan diskusi. Yes, Tapi bukannya diskusi itu ya untuk orang-orang yang memang sudah artinya pelajar itu kan. Iya. Cuman kesalahannya bukan kesalahan sih. Sekarang tuh kayaknya ustadz-ustadz atau ulama-ulama di Indonesia gitu ya, entah dari yang Ahlussunnah ataupun yang Wahabi, mereka ngupload di YouTube yang itu nantinya jadi konsumsi publik. Ya. Akhirnya publik yang nggak paham saling menyalahkan orang-orang awam ini. Nah itu sebenarnya salah nggak itu? Kita ngupload konten-konten akidah yang sebenarnya nggak cocok untuk orang awam itu gimana? Ya. Nah, itu Setengah salah. Setengah salah berarti. Harusnya memang ini kita harus memahami juga, harusnya memang perdebatan semacam ini di ruang tertutup yang disaksikan oleh para ulama. Nah cuman masalahnya kita ini sudah hidup di era yang semua itu serba terbuka. Sulit. Apa yang Anda lakukan di kamar Anda sendiri itu bisa dengan mudah diketahui orang banyak. Lagi mancing celana pendek itu kan ketahuan. Loh, maksud saya gini loh, maksudnya begini. Kita ini sekarang sudah hidup di era keterbukaan yang tidak bisa kita hindari. Sehingga yang kita lakukan apa? Apakah dengan kita ya sudah kita halangi orang-orang awam dari kita jangan mengupload video-video ilmu kalam di media sosial, bro. Masalahnya orang-orang firqah selain kita sudah kadang mengupload. Daripada orang-orang awam mengkonsumsi hanya video-video mereka, ya kita upload juga video kita gitu loh. Jadi kita mengupload video ini bukan dalam rangka kita membolehkan orang awam mengkonsumsi ini, tidak. Justru dalam rangka menghalangi mereka daripada Anda hanya Biar satu sisi. Dan tidak bisa dihindari hal semacam ini. Dan ini nanti kalau kita mau bahas lebih dalam lagi terus itu dalam sekali. Kayak misalnya gini. Kalau orang awam itu ya orang awam ikut Wahabi. Udah ngomong. Langsung sebut. Orang awam ikut Syiah misalnya, ya. Orang awam ikut Syiah. Kemudian
hanya ikut Syiah karena taklid. Saya tanya, dosa apa enggak coba? Taklid. Ayo, ikut Syiah karena taklid. Enggak. Hah? Tafsir diperinci. Tergantung ya. Apakah jauh dari ulama? Hah? Apakah jauh dari ulama? Tergantung. Apakah orang itu sudah mendengar kalam-kalamnya Ahlussunnah? Nah, kalau sudah mendengar kalamnya Ahlussunnah kok dia masih taklid? Masih taklid. Dosa apa enggak coba? Dosa. Saya kan ini orang udah tua gitu kan. Oh, Lemah. pasti lagi. Habis itu dia apa namanya nggak bisa, ya orang dia nggak bisa. Ya gimana coba? Pasti lagi. Kalau dia laisa min ahli nazar, dia laisa min ahli nazar, hanya taklid karena dia laisa min ahli nazar, ya kan? Bukan ahli nazar, cuma ikut-ikutan aja. Maka beberapa ulama mengatakan dia dimaafkan. Tapi kalau dia min ahli nazar sebetulnya, dia bisa mikir sebetulnya. Dia bisa mikir. Tapi ikut-ikutan taklid masalah akidah, dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena wahai orang-orang awam, engkau itu sebetulnya hanya diperintahkan untuk berakidah dengan akidah-akidah yang maklum minatin bidorurah. Selebihnya kok Anda ngikuti halal yang bukan maklum minatin bidorurah, Anda akan ditanya. Misalnya begini. Sekarang saya tanya. Orang Syiah punya keyakinan bahwa imamah itu termasuk minal aqaid, min usulil aqaid. Imamah itu min usulil aqaid. Orang Syiahnya orang awam kan, yang meyakini bahwa imamah min usulil aqaid, ketika ditanya, kamu ngapain mengimani imamah min usulil aqaid? Apakah dia maklum minatin bidorurah? Apakah ada dalam Quran nas sharih yang mengatakan bahwa imamah itu harus dari kalangan ahlul bait semua, misalnya begitu. Abu Bakar, Sayyidina Umar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Utsman itu semuanya menggosok haknya Sayyidina Ali, misalnya begitu. Ada nggak di Quran dan hadis Nabi yang mutawatir? Sorry semacam itu. Kalau nggak ada berarti la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah mengatakan, Allah sudah melarang kamu sejak awal untuk meyakini hal-hal yang kamu nggak punya ilmunya. Jadi harusnya orang awam itu hanya dituntut untuk apa? Meyakini usulul aqaid. Paling enak itu kalau jadi orang awam itu kayak ini loh, kayak apa, orang badui di zaman Nabi itu loh. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, bener nggak kau urusan Allah? Ya bener. Oke, apa yang diwajibkan? Kau diwajibkan sholat 5 waktu. Ada yang lebih? Enggak. Kecuali kalau kamu mau nambah sholat sunnah, ya monggo. Oke, apalagi sholat, puasa, haji. Ada nggak selebih dari itu? Ya nggak ada. Itu top yang wajib-wajib. Kalau kamu mau nambah sunnah, monggo. Terus orang awam ini, orang badui bilang, ya Rasulullah, saya beriman dengan apa yang kamu sampaikan, dan saya hanya akan melakukan yang wajib-wajib, saya nggak akan tambah, nggak akan kurang. Dia cuma mau beragama dengan hal yang wajib-wajib. Itu maklum minatin bidorurah. Hanya mengamalkan itu saja, terus dia pergi. Apa kata Nabi? Aywa. Najah in shadaq, kata Nabi. Kalau memang dia benar hanya melakukan itu saja tanpa ngurangi dan nggak mau nambah-nambahin sunnah, itu sudah cukup buat dia untuk selamat nanti di akhirat. Udah cukup untuk itu aja. Jadi kalau kamu mau menambah keyakinan yang lain di luar maklum minatin bidorurah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, maka antum mas'ulun Nabi. Di akhirat Anda akan ditanya. Nah, kira-kira begitu. Sumber perbedaan awal dari perbedaannya tuh kenapa? Apa perbedaan akidah? Ya macam-macam ya, macam-macam. Ada yang karena masalah, ya tentu saja kalau kita baca sejarah, maka ya ada, kita nggak bisa ingkari bahwa politik itu diantara salah satu yang membuat terpecah masalah politik, orang pengen kekuasaan gitu-gitu. Ada juga yang karena memang ya keyakinannya dia salah memahami. Atau ada juga sebagian, dan ini banyak ulama yang mengatakan demikian, bahwa memang ada orang non muslim yang sengaja menyusup ke lingkaran Islam saat itu, kemudian mengajarkan akidah-akidah yang sesat. Jadi ini susupan, dari awalnya susupan, kemudian diyakini oleh banyak orang sehingga menjadi macam-macam. Kalau kita bicara apa alasannya atau apa awal mula perbedaan munculnya dari mana, itu pembahasannya bukan di ilmu kalam, tapi pembahasannya di ilmu sejarah. Nah, ilmu kalam nggak ngurusnya begitu-begitu. Jadi ilmu kalam itu nggak ngurus mau kamu itu sesat karena urusan politik, mau kamu itu sesat karena urusan karena urusan keluarga, broken home, akhirnya kamu jadi orang. Banyak loh, serius. Zaman sekarang itu banyak orang itu meninggalkan agama cuman karena masalah pribadi dia, masalah rumah tangga dia. Karena bapaknya itu orang yang
nggak tanggung jawab, suka nyiksa ibunya. Terus kebetulan bapaknya itu imam masjid. Oh, benci sama Islam langsung. Lu ya serius. Dan itu banyak, nggak bisa kita pungkiri, itu banyak sekali. Ada orang ngelihat bahwa ini orang-orang beragama ini korup semuanya, menteri agama, duit buat Quran malah dikorup, duit buat haji malah. Misalnya loh ya, saya nggak nyebut negara mana. Barangkali di Skandinavia gitu kan, atau di mana Konoha kan. Ini malah menteri agamanya duit untuk ini malah dikorup. Hanya karena rasa sakit hati itu terus dia meninggalkan agama. Nah, ilmu kalam nggak ngurus kamu mau sesat karena urusan rumah tangga, karena sentimen pada sesuatu, nggak ngurus. Ilmu kalam ngurus kamu kalau kamu emang sesat, ayo kesesatanmu itu ada hujahnya kan? Ayo kita ada hujah. Karena memang orang itu pada dasarnya oleh Allah diberi dua kuah. Pertama kuah akliyah, terus kuah nafsiyah. Istilah saya sendiri ya, bukan istilah dalam falsafah. Di kuah akliyah itu ya potensi berpikir rasional kira-kira begitu. Kalau nafsiyah itu ya hal yang sifatnya emosional. Nah, orang manusia itu kadang didrive keyakinannya atau kehidupannya kadang didrive oleh hal-hal yang sifatnya rasional, kadang juga didrive oleh hal-hal yang sifatnya emosional. Nah, cuman pada fitrahnya dalam hadis dikatakan bahwa al-insan yuladu alal fitrah, kemudian dan seterusnya. Banyak ayat yang mengatakan bahwa manusia itu akalnya sebetulnya atau kehidupan manusia itu pada hakikatnya dipaksa oleh Allah untuk menerima hujah-hujah rasional. Artinya walaupun hati dia itu nggak seret, tapi kalau itu benar, ya kan benar gitu loh. Baik, sekarang saya tanya misalnya Anda, ini contoh aja, menggambarkan betapa kadang emosional dan rasional itu memang kadang saling berseteru, tapi ujung-ujungnya pasti menang yang rasional. Sekarang saya tanya misalnya, ada seorang ulama, ada kiai lah katakanlah, terkenal, alim, lalala segala macam. Suatu ketika si kiai ini plus Habib lagi, kita kasih contoh aja, kita buat contoh aja. Yang menantang ya. Yes, kiai lah kiai, di atasnya Gus kan kiai. Alim santrinya banyak. Terus suatu ketika muncul berita kiai ini mencabuli santriwati. Oke. Sekarang misalnya kita melihat, coba kita sebagai seorang santri melihat fenomena ini, yang emosi kita yang pertama kali muncul apa coba? Defensif dulu dong. Nggak mungkin lah, masa ini pasti fitnah, ini pasti konspirasi Yahudi yang berusaha menjatuhkan citra pesantren. Gitu kan? Pertama, emosi kita dulu yang pertama bilang gitu. Masa kiai, orang saya loh tiap hari dengarkan kajiannya, kalam-kalamnya seperti itu, masa orang seperti itu bisa mencabuli santri-santrinya sendiri yang di bawah umur. Mesti yang pertama kali ngomong emosi kita dulu kan. Sekarang orang yang sejak awal membenci pesantren, ketika melihat ada kiai kena masalah semacam itu, yang muncul pertama kali apa coba? Inilah bukti bahwa pesantren itu sejak awal harus dihapuskan saja dari Indonesia. Pertama, dua sisi dengan dua sudut pandang berbeda. Pertama-tama ketika melihat satu fenomena yang mendrive pertama kali apanya? Emosi dia. Tapi ketika nanti suatu saat ketika ternyata di pengadilan terbukti misalnya, dibuktikan kiai ini memang bersalah, buktinya kuat sekali, saksinya banyak sekali. Kira-kira kita sebagai orang yang awal tadi diva membela kiai itu, apa yang muncul? Ya tetap kita akan, ya oke lah ya, emang namanya manusia ya. Tetap kita akan membenarkan kejadian itu gitu. Akan berubah, maksudnya mindset kita itu berubah kan. Yang awalnya mindset kita itu nggak mungkin kiai itu. Setelah terbukti benar ada argumen-argumennya, maka akal kita menerima. Iya emang ternyata benar ya. Ya namanya manusia ya. Semuanya manusia mesti ada salah-salahnya. Tetap akan kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran gitu loh. Atau sebaliknya misalnya, ternyata kiai itu dibuktikan tidak bersalah. Ternyata dia hanya difitnah oleh santri-santrinya yang sejak awal pengen yang dia penyusup misalnya begitu. Dan tidak terbukti ya, pengen menggulingkan posisi dia sebagai kiai misalnya begitu. Ternyata nggak pernah terbukti, itu hanya hoax semata. Kira-kira apa? Respon dari orang yang sejak awal membenci? Ya emang sih, emang nggak terbukti sih, emang bener dia orang lurus dia. Tapi ya itu bukan berarti pesantren baik. Tetap ada sisi emosinya, tapi dia tetap apa? Dipaksa untuk menerima fakta. Jadi artinya maksud saya itu yang ingin saya katakan adalah orang itu terlepas apapun alasan dia memilih sesuatu, ya urusan politik, urusan keluarga, masalah mental illness, masalah mental health, semua kamu sebutkan masalah-masalah itu.
Tapi ketika di hadapan orang yang punya argumen rasional, dia mau nggak mau akalnya tunduk ke situ. Nah, ya ini penting sekali. Ini agak sensitif sebetulnya, tapi penting untuk saya sampaikan bahwa beberapa ulama, lil asaf, banyak yang melakukan itu, beliau-beliau ini karena melihat ternyata banyak orang itu membenci Islam atau salah paham dengan Islam, tidak mau ikut Islam itu karena masalah-masalah emosional. Akhirnya mereka-mereka ini menyampaikan agama atau merubah cara mereka menyampaikan agama dengan cara-cara yang bisa diterima oleh rasa emosi mereka. Jadi akhirnya tasawur agama itu disesuaikan dengan emosinya. Coba, ada orang, ini fakta nyata sekali. Ada orang nggak bisa menerima Islam karena konsep ketuhanan. Aduh, Tuhan itu jahat sekali ya. Masa ada orang yang selama hidupnya dia baik, sedekah, lalala, tapi nggak muslim hanya karena dia tidak beriman, terus dia masuk neraka. Tapi giliran ada orang muslim yang bejat hanya karena iman, nanti dia tetap masuk surga, walaupun barangkali masuk neraka dulu, tapi tetap akhirnya masuk surga karena punya iman. Kok nggak adil sekali Tuhan yang semacam ini? Nggak mau saya beriman sama dia. Ini masalah apa coba? Emosi kan? Emosi mendrive pemahaman dia yang keliru tentang agama kan? Akhirnya sebagian ulama, saya nggak mengatakan semuanya, sebagian ulama ini akhirnya demi ya menyesuaikan itu tadi, menyesuaikan emosi orang-orang ini, akhirnya ada loh orang ada kok ulama dalam Islam yang mengatakan bahwa neraka itu tidak kekal. Dan itu kalam ahlus sunnah. Saya nggak akan menyebut siapa, nggak akan menyebut nama. Ulama besar, masya Allah. Ini ada ulama ahlus sunnah mengatakan neraka itu nggak kekal kok, tenang aja, nanti orang-orang kafir itu hanya disiksa di neraka sesuai dengan maksiat dia saja, nggak akan kekal di neraka dia. Ya kan? Ada orang nggak salah memahami agama. Kok bisa? Ada orang maksiat di dunia selama 40 tahun, ya, maksiat kekufuran di dunia selama 40 tahun, tapi di neraka selama-lamanya. Nggak adil sekali Tuhan ini. Itu kan salah paham tentang agama kan. Nanti kan kita, insya Allah nanti akan saya jelaskan kenapa kok ada syubhat-syubhat semacam ini dan cara jawabnya gimana. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa banyak orang itu keliru dalam memahami agama karena didrive oleh emosinya. Sesungguhnya cara menghadapi orang-orang semacam ini dihadapi dengan hujah. Karena pasti yang namanya emosi itu, kalau orang memang akalnya sehat, lahu aklun salim, itu mau nggak mau dia akan menerima kebenaran yang objektif meskipun emosinya itu nggak terima. Meskipun emosinya ada, tapi ya ini kebenaran ya, gimana lagi? Ini kebenaran. Sayyidina Umar itu kan pernah suatu ketika oleh Nabi dikatakan begini, ya Umar, la tadkhul jannah hatta akuna ahabba ilaik min nafsika wa. Intinya saya lupa teks hadisnya seperti apa, tapi mafhumnya adalah wahai Umar, orang mukmin tidak akan masuk surga sebelum dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya melebihi cinta dia kepada keluarganya, kepada hartanya, dan kepada dirinya sendiri. Maka Sayyidina Umar jawab bagaimana? Ya Rasulullah, kalau saya mencintai engkau dan Allah mencintai Allah dan engkau melebihi keluarga saya, oke, saya masih bisa terima. Tapi kalau saya lebih mencintai engkau daripada diri saya sendiri, saya belum bisa terima ya Rasulullah. Diulang sama Nabi, gak akan masuk surga orang yang ABC. Diulang lagi sama Nabi sampai 3 kali. Nanti Sayyidina Umar mengatakan, oke, ini masalah kebenaran, gak bisa diterima. Walaupun saya berat mencintai Nabi melebihi cinta saya kepada diri sendiri, karena manusia itu pada fitrahnya lebih mencintai dirinya daripada orang lain. Hatta walaupun ada santri mengatakan saya mencintai guru saya gini, coba akan suatu saat ketika dia menemukan satu masalah, yang masalah itu adalah masalah berkaitan antara diri dia dengan gurunya, misalnya masalah duit, masalah ekonomi, mesti dia akan lebih ithar kepada diri, kebanyakan, saya bilang semuanya. Tapi ala kulli hal, kadang emosi itu ya, ketika dihadapkan oleh sebuah kebenaran yang faktual, maka walaupun agak ada rasa gimana tapi ya sudah, itulah kebenaran, tidak bisa ditolak gitu. Tidak bisa ditolak. Gampangnya begini, sama kayak kalau Anda mengetahui ternyata, ya mohon maaf, misalnya ada orang tuanya bejat sekali, tapi selama di rumah orang tuanya itu kelihatan baik gitu, ternyata di luar orang tuanya itu ketua gangster misalnya. Nah, anaknya ini selama kecil nggak pernah tahu kalau bapaknya itu ternyata ketua gangster, jual beli narkoba, kemudian terus bapaknya bujat banget lah. Ketika sudah dewasa, dia baru mengetahui ternyata bapaknya itu selama ini jual beli manusia.
narkoba, judi online segala macam. Kira-kira pertanyaan saya, secara emosi dia bagaimana? Emosi, aduh bapak saya kayak gini lagi. Tapi dia tetap tidak akan bisa menampik fakta bahwa dia tetap bapaknya, ya kan? Ya oke, engkau itu tetap bapak saya, tapi ya sudahlah. Ya tetap bapak saya sih masalahnya. Faktanya akte kelahirannya jelas, DNA saya juga sama, wajahnya juga mirip. Walaupun saya nggak sepakat sama kelakuannya, tapi inilah kebenaran. Allah, gitu ya. Nah, ringkasnya ilmu kalam itu adalah ilmu yang ingin menunjukkan kepada kita kebenaran agama secara rasional. Al-Tobik il-Waqi' sesuai dengan fakta ya ini. Anda senang, Anda tidak senang. Anda ridho, Anda tidak ridho. Bas. Hikir masalah. Ngomong. Allah Allah, yang penting kan? Kalau masalah ini bang, di rumahan itu bang, waktu pemilu ya. Pemilu nih. Jadi Ya, politik ini ya. tim sukses itu bilang ke pencoblos, kalau nggak nyoblos kiai ini nggak disempatin di akhirat. Waduh. Jadi itu manjur bang, dapat banyak. Ya. Indonesia. Nah ini mempermainkan kebenaran Ya. atau mempermainkan emosi atau emang akidahnya salah ya, tapi doang. Ya Allah alam bisa jadi semuanya. Ya serius bisa jadi. Karena orang itu kadang memiliki satu keyakinan yang sama, tapi ternyata yang mendrive dia beda-beda, ya kan? Ada orang milih ateis karena masalah keluarga, ada orang milih ateis karena masalah politik, ada orang milih ateis karena jadi satu keyakinan yang sama tadi. Saya memilih kiai ini karena A B C D. Yang mendrive dia bisa macam-macam, tapi yang bisa dipastikan adalah orang yang menggambarkan agama dengan cara semacam itu. Kalau syafaat itu ghaibiyat. Syafaat itu ghaibiyat. Jadi ini masuk masalah akidah. Kok Anda mempermainkan persoalan syafaat dengan cara semacam itu, Anda berdosa. Itu yang bisa dipastikan. Orang-orang yang menggunakan agama dalam tanda kutip hanya untuk dijadikan sebagai permainan politik, jelas itu berdosa dan dosanya besar sekali. Dan itu bisa dipastikan. Dan pilasah banyak sekali, bukannya di Indonesia, di negara-negara Muslim. Negara-negara Muslim itu banyak yang masih pilasah, ya masih semacam itu. Begitu. Dan tidak hanya zaman sekarang. Jadi kadang kita itu perlu melihat semua itu pakai kacamata yang holistik. Bahwa sejak zaman dulu itu juga agama itu sudah sering dijadikan sebagai alat politik. Misalnya zaman dinasti Muawiyah dulu, ya kan? Karena dinasti Muawiyah itu ya mendolimi Sayyidina Ali, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya di antara permainan politik, ya sebagian politisi mereka itu mengkampanyekan hadis-hadis palsu. Allah melaknat Sayyidina Ali, Allah gitu dan seterusnya. Ketika ganti Bani Abbasiyah, berubah nih corak politiknya, melaknat Sayyidina Muawiyah gitu kan. Nah sejak dulu memang agama itu sudah dijadikan sebagai, dan itu sudah sabda Nabi kok. Jadi kita jangan kecil hati melihat fenomena semacam ini. Wah, Islam kok rusak ya? Yang rusak bukan Islam, orang Islam yang rusak itu. Yang rusak itu manusianya itu yang rusak. Ya termasuk ulama-ulama, ya termasuk kita lah. Kita jangan menganggap diri kita enggak siapa kita. Kita yang rusak itu kita dan orang-orang lain. Dari mana kita mau memperbaiki? Dari diri kita. Jadi kalau kita mau memperbaiki umat ya dari diri kita nggak bisa mengharap orang lain. Dari diri kita perbaiki, baru kemudian kita berharap orang lain juga ikut baik. Tadi bilang harusnya agama itu disampaikan lewat rasional bukan lewat emosi. Yes. Walaupun kebanyakan kalau misalnya kita sampaikan lewat emosi mungkin bisa masuk, tapi lewat rasional lebih meyakinkan. Tapi apa enggak salah kan? Karena kalau misalnya kita lihat orang-orang sekarang itu ya kebanyakan apa yang disampaikan lewat emosi itu lebih mereka terima ketimbang lewat rasional. Dan juga yang tadi Ustaz kasih contoh tentang seorang anak yang ayahnya itu seorang maksiat berat. Iya mungkin secara rasional dia tetap meyakini itu ayahnya. Secara
emosi. Oh, Ya. ini kayak bukan saya Ya. dia Ya. pasti kayak gitu. Makanya. Misalnya contohnya gitu, seorang yang cinta banget sama negaranya. Ada benderanya dipijat-pijat. Secara rasional nggak salah dengan secara rasional ini nggak salah dalam agama. Cuman dia karena saking cintanya sama negaranya, dia nggak terima kalau ini merupakan perbuatan yang haram. Ya. Jadi kayak menyampaikan sesuatu berdasarkan sudut pandang rasional itu Sulit diterima. sulit terima. Yes, oke. Coba pertama masalah bendera tadi ya, supaya kita nggak dikira majelis HTI. Ini terus perlu saya luruskan bahwa menginjak-injak bendera itu tidak kemudian bisa kita katakan tidak menyalahi agama, enggak. Menjadi kan anda kan tadi bilang bahwa menginjak-injak agama itu secara rasional tidak menyalahi akidah kan begitu. Tapi ya, emosi itu membuat kita marah. Enggak, tidak selalu seperti itu. Menginjak-injak bendera itu tergantung dimaknai sebagai apa. Misalnya bendera itu dimaknai sebagai ini adalah simbol perjuangan, ya kan? Simbol perjuangan. Ketika anda melecehkan berarti anda melecehkan perjuangan. Lah syiar, ini penting ini. Syiar itu bagian dari syariat. Jadi ada orang bisa marah dengan apa namanya fenomena orang menginjak bendera, tapi juga ada pembenaran dari syariatnya juga gitu. Nah, Oke. Saya kasih Contoh, ya. contoh. Misalnya masukkan kubur ke mulut ayam. masuk apa? Kubur ke mulut ayam. Kubur atau Kubur. Maksudnya ke mulut Ke ayam. mulut ayam. Ya Lubang mulut ayam. tasawur sendiri lah. Oke. Oh, Ah, Enggak bilang. ke mulut ayam. Punya mulut. Ya. Kubulnya kita masukin. Kita masukin kubur ke mulut ayam. Kan itu secara agama kayaknya nggak terlarang loh. Karena nggak ada hak apa-apa di situ, nggak ada. Oh iya. Iya kan? Tapi itu menghilangkan mu'ah, menghilangkan. Ya, tapi itu tuh bukan salah, nggak salah, nggak ada kena hak, nggak kena hak, Ya jelas. nggak kena hak, nggak dosa juga Ya. kan. Nah, tapi secara orang yang Ya, punya emosi ya. punya emosi, oh ini makanan loh. Ya. Tahu. Ini perbuatan yang sangat-sangat menjijikkan, nggak Ya. bodoh menurut Ya. itu emosi tuh. Iya. Itu gimana? Enggak, nah makanya gini. Jadi dia Yes. manusia secara naluri itu kayak lebih terasar dengan emosi. Oke, kita perlu ya, bagus. Kita perlu membedakan dua hal. Pertama, kita perlu membedakan ranah akidah dan kita perlu membedakan ranah syariat. Oke. Di ranah syariat itu banyak hal yang berkaitan dengan akhlak. Makanya Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Mansya akhlak itu apa saja? Mansya akhlak itu termasuk diantaranya ada al-adah muhakkamah. Jadi ketika Anda melanggar adat di satu daerah, yang adat itu dihormati sekali, asal tidak melanggar syariat ya, asal tidak melanggar syariat, maka agama memaintain adat yang semacam itu. Kok Anda menghinakan adat itu, maka Anda sama dengan melanggar hukum-hukum agama dalam syariat semacam itu. Iya, kita harus bedakan ini dulu. Nah, coba kita tahlil masalahnya ya, supaya jernih. Kita letakkan mahal mizannya. Sebenarnya yang antum tanyakan itu bukan itu sebetulnya. Yang antum tanyakan itu kan sebetulnya kalau ada orang dalam masalah akidah, harus dalam masalah akidah. Antum kan tadi inti pertanyaannya adalah emang kita harus ya menyampaikan agama itu sesuai dengan rasional. Masalahnya banyak orang yang sebetulnya perbuatannya didrive oleh emosional, sehingga orang banyak lebih menerima hal secara emosi daripada secara rasional. Oke, kita jauhkan dulu masalah syariat di sini. Karena syariat itu beda ranah kira-kira begitu. Yang harus disampaikan secara rasional, betul-betul rasional, bil hujjah dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Syariat itu bisa mudah sekali karena Nabi karena syariat itu ranah akhlak di situ banyak bermain di situ. Banyak bermain di situ ranah akhlak. Jadi justru syariat itu kalau Anda melanggar akhlak, melanggar itu hal-hal yang dianggap orang itu buruk, Anda melanggar syariat. Tapi kalau dalam masalah akidah, kita kembali ke masalah akidah. Misalnya ada orang, ya itu tadi ya, misalnya katakanlah sakit hati dengan kiainya, ya misalnya dia korban bully, udah korban bully di pesantrennya, dibully, terus dicabuli sama kiainya. Misalnya kita kasih contoh yang paling ekstrim sekalian. Karena itu dia benci sama agama. Ternyata beginilah kelakuan orang beragama. Saya menolak agama, kan begitu kan? Intinya kan begitu. Orang kafir karena itu tadi kan emosinya. Menolak agama karena emosinya. Nah, yang saya ingin katakan begini. Anda boleh
menyampaikan agama ini menggunakan hal-hal yang sifatnya emosional, asal itu tidak merubah haqaiqud din. Dipahami? Saya ulangi. Kan tadi kan saya bilang, menyampaikan agama itu harus secara rasional. Harus secara rasional, jangan secara emosional. Itu kalimat yang umum, perlu ditaksis. Maksudnya adalah jangan sampai ya menyampaikannya Anda menyampaikan agama secara emosional itu membuat hakikat-hakikat agama yang sudah benar secara rasional berubah. Tapi selama yang Anda sampaikan gitu ya, pakai perasaan, pakai padahal itu banyak berfungsi memang. Pakai itu boleh, bagus sekali, asal jangan sampai yang Anda sampaikan itu mentahrif, merubah hakikat daripada agama. Dan alhamdulillah sudah banyak di antara masya Allah di antara ulama yang menggunakan cara ini atau menyampaikan agama bil khitab al wijdani kira-kira begitu ya. Itu adalah Habib Ali rahimahullah, luar biasa beliau itu. Kalau antum lihat ceramah-ceramah beliau, seminar-seminar beliau, itu masya Allah loh. Beliau itu menyampaikan akidah bukan hanya secara rasional sudah benar, dan kemudian disampaikan dengan kalam-kalam yang menyentuh hati. Itu luar biasa. Dan mutakalim yang sempurna itu harusnya semacam itu. Harusnya semacam itu. Jadi ketika kita sedang menghitopi orang-orang umum, karena orang umum itu banyak menerima sesuatu didrive oleh emosinya, gitu kan? Jadi ya sekarang gitu ya, apa namanya, jual beli online itu mereka di antara sistem apa namanya marketingnya itu menggunakan hal-hal yang emosional, termasuk pilihan warnanya, termasuk itu ya, kamu buka TikTok, buka Instagram, itu data-datamu diambil. Nanti kamu akan dilihat orang ini lebih suka apa, sehingga nanti produk-produk yang ditawarkan produk-produk yang sesuai dengan emosional dia. Jadi semua pakai emosi sekarang. Jadi kalau agama nggak pakai emosi, yo sulit diterima. Harus pakai emosi juga. Tapi syaratnya, bisyarat, jangan sampai Anda menyampaikan agama menggunakan wisdom itu tadi, ya kan? Bil kalam al-khotobi segala macam, itu merubah hakikat agama. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai hanya karena ada orang tidak mau menerima agama karena dianggap agama itu tidak fair, orang kafir masuk neraka selama-lamanya, padahal dia orang baik selama di dunia. Anda anggap Tuhan itu orang ini keluar dari agama karena masalah itu. Jangan sampai terus Anda menyampaikan agama dengan merubah hakikat agama supaya tujuannya supaya orang itu mau masuk Islam lagi dengan cara Anda merubah hakikat agama. Enggak kok, tenang aja. Ini masalah khilafiyah. Neraka kekal itu masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan neraka itu tidak kekal. Nah, ini cara-cara semacam ini yang kita tolak. Dan alhamdulillah sudah banyak kok. Udah banyak, masya Allah, alhamdulillah orang-orang yang dai-dai ya, sejak dulu malahan dai-dai yang menyampaikan agama ini dengan model-model yang sifatnya emosional semacam itu. Nah, cuman, nah ini tidak semua orang, tidak semua orang itu menerima agama hanya karena faktor emosi. Ilmuwan-ilmuwan yang memang orang-orang terpelajar itu menerima agama nggak cuma ini, kan cuma masalah emosi. Dia menerima agama kalau memang itu bisa dibuktikan secara rasional atau bahkan secara empiris gitu ya. Jadi perdebatan kita itu bukan dengan orang-orang yang wijdani ini. Perdebatan kita itu sekarang ini dengan falasifah itu yang memang dia seorang yang rasional. Dan banyak loh sekarang, jangan salah. Dan Allah alam ini benar apa enggak, tapi saya melihat dalam sekarang itu sudah muncul gejala-gejala ateisme di Indonesia. Dan gejala-gejala ateisme di Indonesia ini banyak yang tidak didrive oleh emosional, tapi didrive oleh rasional, rasa penasaran dia, oleh kritisisme yang dia punya. Jadi dia menganggap selama ini saya mengikuti agama itu cuma karena taklid aja ya. Dan kalau dipertanyakan ulang agama ini juga banyak masalahnya ternyata. Nah, ini nggak bisa kita sampaikan dengan kalam wijdani. Wahai saudaraku, masuk Islam karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kamu masuk Islam maka kamu akan begini. Neraka itu tidak kekal. Nggak akan bisa disampaikan Islam dengan cara yang semacam itu. Harus dengan cara yang rasional. Kamu bilang Tuhan itu nggak ada, apa argumenmu? Ya, harus modern membuktikan begini. Argumen kita dengan cara yang rasional. Jadi jangan selalu menganggap bahwa orang-orang hanya akan masuk Islam dengan penyampaian emosional. Enggak, banyak juga, walaupun memang tidak mayoritas, banyak juga yang menerima agama ini secara rasional juga. Allah. Oh iya,
kan kita ini di Indonesia kan kelompok kita ini kan terlalu apa ya, sibuknya kan ngerot atau ngomentarin yang ya oke lah Wahabi mungkin. Cuman kok kita ini nggak fokus di internal kita sendiri, misalkan ya adalah oknum misalkan Habib yang omongannya itu selalu kontroversial enggak? Iya. Emang ada salah satu. Emang Misal ada gitu. salah Banyak. satu contohnya, misal salah satu contohnya satu Habib lebih mulia dari 1000 ulama gitu kan. Tapi kenapa kok kelompok-kelompok kita ini apa ya? Kalaupun ada mungkin sedikit kali yang berani merot itu kenapa ya masalahnya? Orang alim Ya gini. Itu Enggak maksudnya terlalu Iya. ngontornya itu ke Wahabi itu. Kenapa yang internal kita nggak diurusin dulu? Kenapa itu? Jadi nggak sembuh-sembuh, maaf itu. Habib. Ya, makanya kan kita takut kan karena itu kan. Iya. Itu loh. Oke, saya ceritakan ada 2 orang ulama. Ini nanti bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada ulama, 2 orang ulama hebat di zamannya, luar biasa di zamannya. Yang pertama namanya adalah Syekh Zaid Al-Kautsari rahimahullah. Yang kedua adalah Syekh Mustafa Sobri rahimahullah. Dulunya saya orang Turki, kemudian karena masalah politik Kemal Atatürk, artinya sekulerisme besar-besaran di Turki zamannya Kemal Atatürk, terus dia nggak cocok dibilang Atatürk ya, Kemal gitu ya. Terus kemudian beliau berdua hijrah ke Mesir, wafat di Mesir. Nah, kesibukan 2 ulama ini beda-beda, tapi intinya sama-sama fokus di ilmu kalam. Syekh Zaid Al-Kautsari itu sibuk membantah internal Muslim, membantah internal Muslim. Dia termasuk kelompok Syiah, kelompok Wahabi, dan termasuk kelompok-kelompok yang ahlussunnah yang melenceng-melenceng. Itu banyak dirot sama beliau. Syekh Mustafa Sobri kebalikannya, yang dibantah bukan internal Muslim tapi eksternal. Siapa itu? Misalnya falasifah, ya kan, filsuf-filsuf Barat gitu. Makanya kitab-kitab beliau itu yang dibahas tentang Descartes, Immanuel Kant, gitu-gitu di dalam kitabnya Mauqiful Aql itu. Nah, 2 ulama ini sama-sama menjalankan tugasnya di perannya masing-masing. Sehingga 2 ulama ini tidak saling kritik satu sama lain. Syekh, kenapa engkau malah sibuk bahas Descartes, bahas Immanuel Kant? Ini loh, umat muslim itu loh rusak. Ini perbaiki umat muslim dulu, enggak. Syekh Zaid Al-Kautsari memuji siapa namanya? Syekh Mustafa Sobri. Karena beliau tahu bahwa itu juga fardu kifayah. Syekh Mustafa Sobri juga memuji Syekh Zaid Al-Kautsari karena sama-sama tahu itu fardu kifayah. Dan dua-duanya berjalan di tugasnya masing-masing. Oke, berjalan di tugasnya masing-masing. Gini, perjuangan agama itu banyak sekali, dan kita nggak bisa memaksa orang untuk kamu di sini loh ya, jangan di sini. Kita nggak bisa begitu. Orang itu memang berjalan sesuai dengan ya funnya masing-masing, apa yang dia kuasai. Jangan sampai saya menguasai ilmu fikih, misalnya saya menguasai ilmu fikih, tapi Anda suruh berjuang di ilmu kalam. Ya jangan. Kamu ngapain belajar fikih sibuk-sibuk? Ini loh banyak orang-orang ateis. Fikih itu nggak bisa jawab orang ateis, belajar ilmu kalam. Loh, ya jangan, biarkan orang itu berbuat, atau biarkan orang itu berkontribusi di bidangnya masing-masing, Nah sekarang kalau ada pertanyaan, ini ada masalah di dalam ilmu agama, di dalam masalah internal umat Islam yang belum ada orang di situ. Misal anggaplah, gimana? Kita sepakat mengatakan semua orang Muslim dosa. Kalau memang tidak ada satupun atau tidak ada orang yang cukup berkontribusi di situ. Dan masalahnya ya, kalau kita tahu hal-hal yang harusnya umat Islam berkontribusi di situ tapi belum dilakukan kontribusinya, belum ada kontribusi sama sekali, banyak. Masalah apa misalnya? Masalah ekonomi. Nabi bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu harusnya mendominasi di semua aspek. Tapi dalam masalah ekonomi sekarang Islam dihinakan, dan itu yang menyebabkan kenapa Israel itu tidak ada satupun negara Islam yang berani nyentuh Israel karena nggak ada backingannya. Islam lemah secara ekonomi, itu dosa juga. Gitu. Ada banyak hal-hal kita itu yang masih PR, gitu loh. Hal-hal yang masih PR. Nah sekarang kita lihat diri kita. Kira-kira saya ini cocoknya berjuang di bidang apa? Kalau ternyata saya cocok di bidang politik, ya sudah, berjuanglah di bidang politik. Dan nggak usah noleh-noleh. Dan jangan kamu menyerang orang yang sedang berjuang di bidang lain. Kamu ngapain kok enak-enakan belajar di Azhar? Ayo berjuang di politik supaya hukum Islam itu bisa ditegakkan, misalnya begitu. Ayo kita berjuang di bidang ekonomi supaya kita bisa mengalahkan imperialisme kapitalis Amerika lalala. Nah gitu. Nah kalau misalnya kita memang merasa ada masalah di situ dan kita punya kemampuan, ya kita terjun di situ. Kayak tadi misalnya,
Kenapa di internal umat Islam itu rusak? Umat Islam yang masih Ahlussunnah ini, tapi korupsi, tapi omongannya kotor, omongannya ini. Kenapa nggak ada orang yang ini ya? Pertama, jangan-jangan sudah ada tapi kita nggak tahu. Satu. Yang kedua, jangan-jangan memang belum ada yang mampu. Nggak mampunya kenapa? Ya macam-macam. Karena ini masalah yang rumit, karena ini sudah mengakar di masyarakat. Jadi kalau Anda mengkritik dia maka Anda akan diserang hujat, malah akhirnya kontraproduktif. Karena kita berjuang itu harus pakai siasat juga. Jangan sampai ada musuh di depan, kita sendiri musuh 10, wis maju serang, itu tolol namanya. Yang tujuannya memenangkan pertarungan tapi Anda malah mati duluan. Mending Anda jangan nyerang dulu, siapkan strategi untuk nanti ketika sudah kuat baru nyerang. Nah jangan-jangan ada beberapa masalah internal Islam itu yang sebetulnya kita tahu itu masalah, tapi saat ini belum bisa nih diatasi, belum bisa nih. Daripada kita mengkritik mereka, ngerot mereka, ya kan? Tapi nanti kita sendiri yang malah dipandang jelek oleh masyarakat, akhirnya Ahlussunnah malah bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kadang kita perlu apa? Taktik, perlu siasat. Gimana caranya ya supaya barangkali memperbaikinya dari sini dulu. Nah, saya pribadi melihat, saya pribadi melihat banyak sekali masalah-masalah yang ada di Indonesia. Mau masalah kultural, mau masalah termasuk itu tadi. Masalah ada Habib yang semacam ini, ada Kiai yang semacam ini. Semua masalah menurut keyakinan saya. Semua masalah itu sumbernya satu, ilmu. Yes. Kenapa orang itu takzim sekali dengan satu sosok yang jelas-jelas dia itu keliru? Kenapa takzim sekali? Mau ilmu. Ma fi sya'indahu ilmu sahih. Maka saya pribadi melihat perjuangan hari ini, perjuangan yang paling berdampak besar nantinya dan bisa menyelesaikan banyak sekali masalah tanpa kita sadari adalah berjuang di medan ilmu pengetahuan, edukasi. Mending kita ajari mereka, nggak usah gurumu salah lo, habibmu salah lo, panutanmu salah lo malah ditolak ini. Ajari mereka pelan-pelan, nanti mereka kan sadar, gini ya, berarti selama ini saya salah. Sadar sendiri. Lebih enak mana coba? Kamu mengatakan gurumu salah dan kamu ngajari mereka, menurut saya yang betul itu kalau begini, terus dia pikir sendiri, ya juga ya ini betul ini, ya berarti guru saya salah selama ini. Nah, lebih enak itu kan, lebih mudah diterima dan dia dapat dua keuntungan. Pertama, dia dapat ilmu yang benar, kedua dia bisa menghindarkan dirinya dari kesalahan yang selama ini sudah dia lakukan. Menyambung ke pertanyaan tadi, misal idealnya terus kalau ngadepin orang-orang misalkan kayak gitu tuh kayak gimana? Misalkan karena seolah-olah sudah dari dulu itu kelompok dari orang ini tuh harus dihormati. Nah, terus pas kita mandang ini jelas salah, sekedar mau ini jelas kayak mau ngomong di hati ini salah itu kayak waduh takut sul adan. Nah kira-kira idealnya tuh gimana kalau melihat orang-orang kayak gitu? Allah alam, kalau itu caranya bisa banyak sekali, tapi kalau saya pribadi, karena saya juga belum berani kayak Syekh Faudah itu kan, semua dikritik sama beliau, nggak pandang dulu. Sama orang yang sudah pengikutnya banyak, dihormati segala macam, Syekh Faudah mengkritik keras, dihujat sama murid-muridnya, tapi beliau nggak peduli. Saya itu ulama bukan politisi. Tapi kalau saya pribadi, saya belum bisa menempuh jalan semacam itu. Kalau saya, ya kita bisa lakukan banyak cara. Misalnya kita buat konten-konten, kan sekarang banyak fitnah itu tersebar lewat konten. Kita buat aja konten-konten edukasi yang secara tidak langsung dalam tanda kutip mengkritik, tapi tidak langsung sebut nama. Kita jelaskan yang benar itu semacam ini loh ya. Orang itu dihormati ketika memang sesuai dengan syariat, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat maka tidak bisa dihormati tanpa menyebut nama. Misalnya bisa dengan cara begitu, mengedukasi supaya siapa tahu dia akhirnya sadar. Tujuan kita itu. Ala kulli hal yang patut untuk kita sadari adalah jangan mengharapkan semua orang itu menerima apa yang kita yakini. Allah sudah meletakkan sunnatullah di atas muka bumi ini bahwa ya orang sesat itu pasti akan ada, Caranya bagaimana? Jadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka diskusi dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa, ya sudah, tugas kita sudah selesai. Tugas kita cuma nyampaikan yang benar sesuai dengan yang kita yakini. Kalau ternyata mentok, ya wis, ya sudah. Tawakkal ala Allah. Tapi kan sekarang tuh kayak orang-orang banyak lebih mentingin
golongan atau keyakinan gitu ya. Misalnya kenapa nggak membahas akidah tanpa nyindir gitu, Yes. membahas syariat tanpa nyindir gitu. Akhirnya kan ketika setiap bahas ini nyindir, yang sana balik Yes, nyindir. yes. Akhirnya berebutan di situ kan. Yes, betul. Sampai hal-hal apakah imsak bid'ah ini Yes. buat apa Yes. fungsinya gitu. Ya itu kapan kayak gini selesai terus ke tujuan utama Islam. Itu masalah yang pelik sekali. Itu masalah yang pelik sekali. Tapi ala kulli hal, lagi-lagi kembali ke tadi, saya selalu punya keyakinan bahwa masalah ini akan bisa mudah sekali diselesaikan kalau kita mau jujur pertama dengan diri kita sendiri dan jujur menyampaikan apa yang kita yakini kepada orang lain, ya kan? Dan kita mau saling bertemu satu sama lain, mendiskusikan apa yang sama-sama kita yakini. Dan sekali lagi terjadi itu tadi ya, munadhar, syaratnya terjadi munadhar. Sekarang misalnya kita lihat coba zamannya Imam Asy'ari dulu, zaman awail dulu. Kenapa kok mazhab-mazhab yang munharifah, ya sekte-sekte sesat gitu, itu kenapa banyak yang akhirnya nggak ada pengikutnya lagi? Sekarang saya tanya, ada nggak di dunia ini mazhab Mu'tazilah yang betul-betul murni Mu'tazilah? Nggak ada. Kalau ada orang yang Mu'tazilah bohong itu, serius bohong. Orang liberal bukan Mu'tazilah, orang Mu'tazilah udah nggak ada. Karomiyah, ya rata-rata dikit-dikit ada, tapi mazhab itu secara keseluruhan karomiyah nggak ada. Mazhab apa lagi? Jabariyah dan seterusnya. Sekarang itu sudah nggak ada. Kenapa coba? Mazhab-mazhab saya itu nggak ada. Karena dulu mazhab-mazhab itu oleh penguasa di zaman itu disediakan mimbar yang besar. Pentolan-pentolan mereka disuruh untuk diskusi. Ayo kamu diskusi. Hasilnya biarkan penonton yang menilai. Dan Masya Allah, di saat itu yang selalu menang diskusi Ahlussunnah. Akhirnya apa? Pengikutnya mazhab sesat ini lama-lama menipis sendiri. Karena dia tahu kok yang benar itu mana. Jadi bayangkan, tanpa peperangan, tanpa harus ada peperangan, itu dulu firqah-firqah sesat sudah. Iya. Nah saya kira cara terbaik saat ini ya dengan cara itu, gitu loh. Jadi kalau ada orang misalnya firqah ini, oke, kita nggak usah bawa embel-embel kalau yang seperti aku bilang tadi, nggak usah bawa embel Wahabi atau apa-apa. Oke, kita datang dengan hujah saya, kamu datang dengan hujah kamu. Ta'in ukul tatalaqo. Biarkan akal kita saling bertemu satu sama lain. Letakkan dulu emosi kita, kita saling bertemukan akal kita ya coba. Dan diselenggarakan di umum. Orang-orang nanti akan melihat siapa yang paling hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Siapa yang hujahnya paling kuat di antara kita. Nah itu insya Allah nanti lama-lama. Nah saya punya keinginan semacam itu. Terus habis itu masalah kapan umat Islam ini bisa menguasai dunia misalnya gitu kan, menguasai politik, bisa mengalahkan Amerika, lalala segala macam kalau umatnya. Sekali lagi kembali ke beda tugas. Ini beda tugas. Politisi punya tugasnya, ulama punya tugasnya. Dari dulu sampai sekarang semacam itu. Dari dulu yang bisa mengalahkan mengalahkan orang-orang kafir itu, atau misalnya mengalahkan ekonomi mereka, mengalahkan militer mereka, itu bukan ulama. Ulama itu tugasnya memang edukasi. Dan terjadi perdebatan, misalnya ini memperdebatkan masalah imsak segala macam ya, kalau emang ilmiah ya nggak apa-apa diperdebatkan, itu sesuatu yang kalau emang itu ilmiah ya sudah gitu loh, ya sudah. Jangan terus dikait-kaitkan sama kapan Indonesia bisa maju. Itu bukan tugasnya orang yang debat masalah imsak ini, bukan tugasnya. Itu tugasnya politisi-politisi ini. Sekarang saya tanya, kita jujur-jujuran aja. Sekarang kita tanya. Orang Islam yang mengerti fikih, yang ikut mendebatkan masail-masail fikih ya, dengan orang Islam yang membincangkan politik lebih banyak mana coba? Politik sih. Wallahi lebih banyak politik. Maka harusnya Anda menuntut orang-orang yang membicarakan politik itu, membicarakan ekonomi itu, menuntut mereka, kenapa kamu tidak bisa memajukan politik Islam? Kenapa kamu tidak bisa memajukan ekonomi Islam? Jangan menuntut kepada orang-orang yang bicara imsak ini, gitu. Ini dua dunia yang berbeda dan dua-duanya diperlukan. Majalahnya salah satu lagi majalah politik. Sehingga saya tidak pernah menabrak-nabrakkan dua hal itu. Tapi yang jelas adalah saya melihat dua-duanya. Kalau memang Anda merasa bahwa kenapa ya kok diperdebatkan masalah sepele ini, padahal ada masalah-masalah yang lebih besar tidak didiskusikan.
sekali lagi saya melihat itu bisa diselesaikan jika ada edukasi yang benar itu tadi. Kalau kita punya pemahaman agama yang benar, terus kita mengedukasi masyarakat, lama-lama tanpa kita memprotes fenomena-fenomena itu, lama-lama akan berubah sendiri. Serius. Dan semua itu dimulai dari ya pertama diri kita gitu ya, dan orang-orang di sekitar kita. Terus mau nggak kita menyampaikan apa yang kita yakini benar ini kepada orang banyak. Dulu orang itu ketika mendiskusikan agama, maka yang terpikir di mereka itu apakah agama ini benar atau salah. Dulu. Jadi makulatnya itu masih makulatul haq. Menurut Islam benar, kamu Nasrani benar, oh kita diskusi mana yang benar di antara kita. Tapi sekarang ketika orang antara Islam dengan Nasrani bertemu, yang dibicarakan apa? Bukan apakah agama saya benar, agama kamu benar, bukan. Tapi apa coba? Ya sudah, ini pilihan saya. Saya milih Islam, kamu milih Islam. Udah, kita berjalan di lalu kita masing-masing. Coba berubah nggak cara berubah luar biasa. Nah, kesadaran semacam ini yang perlu kita rubah. Kita harus kembali menjadikan makulatul haq itu sebagai ya, kita berislam itu karena Islam itu agama yang benar. Tapi apakah hanya karena saya meyakini saya Islam terus saya berhak membunuh kamu? Ya enggak gitu juga cara mainnya gitu. Enggak gitu juga. Kita tetap akan bersandingan, kita tetap akan saling menolong, kita tetap akan bertetangga. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya beragama Islam karena ini pilihan. Iya, saya memilih karena ini benar. Bukan karena ini pilihan pribadi, emosi, enggak. Karena ini benar. Nah, saya kira dengan cara itu maka akan terjadi perubahan yang luar biasa di dunia Islam. Saya kira begitu. Tapi untuk saat ini itu masih jauh sekali. Kerja merubah umat. Nah ini terakhir penting ini. Dulu saya itu pengen menjadi orang yang senantiasa diceritakan dalam sejarah-sejarah. Kalau kamu baca sejarah itu ya, kan selalu di sejarah itu diceritakan bahwa orang ini, si fulan, satu tokoh A telah memenangkan ini, telah merubah ini, telah macam-macam. Seolah-olah perubahan besar itu dilakukan oleh satu tokoh saja, gitu kan? Terus kita tertarik untuk menjadi tokoh itu, satu-satunya, the one and only, satu-satunya orang yang bisa merubah segala hal. Wallahi hakikatnya tidak semacam itu. Itulah tipuan para penulis sejarah itu. Kemenangan di mana-mana itu tidak dimenangkan hanya oleh satu orang, tapi oleh banyak orang dengan tugasnya masing-masing. Coba bayangkan sekarang, ketika Sultan Al-Fatih menyerang Konstantinopel, itu kalau nggak ada orang yang bagian nyumet meriamnya, nggak ada orang yang bagian megangi ini, bisa nggak? Nggak bisa. Semua orang punya tugasnya masing-masing, dan semua tugas itu berharga di mata Allah. Saya punya tugas, politisi punya tugas, ekonom punya tugas. Kita bekerja di tugas kita masing-masing. Dan saya tahu tugas saya apa? Tugas saya mengasih edukasi. Jangan kamu nyuruh merubah tugas saya jadilah ekonom, jadilah politisi. Enggak. Nah, saya baru sadar ternyata kemenangan bersar itu bisa digapai jika dilakukan secara bersama-sama dengan satu komandan, dengan satu komando yang semuanya ini pengen Kursinya sama. Ya, kursinya sama, memiliki tujuan yang sama. Nah, sekarang masalahnya tujuan umat saya itu berbeda. Yang ulama itu punya tujuan, punya agenda, yang politisi punya agenda, ekonomi punya agenda, masing-masing punya agenda. Nah, susahnya di sini sekarang ini. Kita mau menyatukan agenda. Kalau orang hati, maka kita harus mendirikan khalifah. Sehingga itu juga nanti akan saya tunjukkan salahnya di mana. Itu salah. Keyakinan hati bahwa semua itu hanya akan diselesaikan dengan satu cara, yaitu dengan apa? Khilafah. Saya akan buktikan salah. Tapi nanti ketika kita sudah melakukan babnya. Itu tasawur yang wallahi sakhif jiddan. Dia memang betul, emang benar, kita harus menerapkan hukum syariat itu benar. Kita harus punya pemimpin satu pemimpin muslim benar. Tapi dia tidak memahami wakil. Khilafah usul atau furu ya? Kalau dalam Islam Furu ya? Yes. Dalam Islam itu bab fikih. Ya. Nah, jadi saya akhirnya tersadar bahwa ternyata
bahwa sejarah itu tidak diperankan hanya satu orang. Hatta Nabi Muhammad punya sahabat. Nabi Muhammad punya sahabat. Nabi kerja sendiri enggak? Enggak, Nabi Muhammad punya sahabat. Ada yang bawakan beliau air, ada yang macam-macam. Nah, sejarah kita harus kembali bahkan Nabi yang sempurna saja juga punya sahabat, apalagi kita setelah ditinggal Nabi nggak ada lagi orang sempurna. Jangan percaya dengan sejarah yang seolah-olah menggambarkan bahwa Sultan Al-Fatih lah satu-satunya orang. Enggak, ya Sultan Al-Fatih luar biasa jasanya, tapi Anda juga perlu tahu jasanya orang yang buat meriam, jasanya orang yang nyumet koreknya, non muslim kayak bakul sego pecelnya katanya. Ya kalau nggak makan, nggak makan gimana? Nah, semua itu punya tugasnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Ya, kalau antum baca kitabnya siapa namanya Abdul Hasan An-Nadwi, bagus sekali. Judul kitabnya adalah Dimana Ta'akhkhara al-Muslimin wa Dimana Ta'akhkhara al-Muslimun wa Dimana Taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu terbelakang saat ini dan kenapa orang-orang atau selain Muslim itu malah maju? Apa alasannya dan gimana cara kita sampai ke sana? Ya ala kulli hal, ringkasnya seperti yang saya bilang tadi. Masalah umat Islam terbelakang itu macam-macam, yo masalah ekonomi, yo masalah politik, yo masalah ilmu dan seterusnya. Sehingga cara kita menjadikan umat Islam maju kembali tidak dengan satu jalan saja, tidak dengan kuatkan politik, kuatkan ekonomi, enggak. Ilmunya juga harus jalan, politiknya juga iya, ekonominya juga iya, militernya juga iya, semuanya bersatu di tugasnya masing-masing. Kapan itu terjadi? Allahu a'lam bishawab. 2045. Kata siapa? Indonesia sama 2030 lima besar nih. Siapa? Lima besar. Terus tujuannya itu apa loh? Apa? Yang menyatukan semua. Maksudnya Yang gimana? menyatukan semua Orang Islam. Tadi kan satu tujuan gitu ya. Nah, satu tujuan yang sama. Ulama Itu ada di pembahasan ahlul dapat ridho kiblat Allah. kulluhum wahidun. Siapa? Ahlul kiblat kulluhum wahidun. Saya belum baca itu. Yang terbaru kemarin di Maret itu kan? Saya belum baca itu. Kayaknya enggak. Iya, itu membahas tentang firqah Islam itu sesungguhnya tujuannya apa? Ya jelas tujuannya merealisasikan enggak merealisasikan sabda Nabi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kita itu punya agenda besar, apa itu? Merealisasikan sabda Nabi al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Oh, Islam itu harusnya menguasai di segala bidang. Nah, kalau sudah qolan Nabi harusnya semuanya bersatu. Dan itulah yang harusnya dilakukan ketika misalnya ya kita melihat ada orang Israel nyerang Palestina, kan begitu. Sekarang yang nyerang Palestina umat Muslim, oke. Israel orang Yahudi. Sekarang misalnya yang bantu Israel, yang bantu Palestina ternyata orang Iran, negara Iran yang itu Syiah. Ente kita sebagai umat Muslim Ahlussunnah jangan, aduh Syiah, enggak kita terima bantuannya. Loh, bodoh Anda. Yahudi itu musuh bersama kita. Artinya musuh bersama itu dalam arti dia itu orang yang kita dengan orang Syiah sama-sama nganggap mereka itu Musuh. Aywa. Musuhnya musuh kita adalah kawan. Ya, musuhnya musuh adalah kawan. Ya kan? Jadi orang Syiah ketika menyerang Yahudi itu orang Syiah kawan kita. Makanya Imam Ghazali rahimahullah dalam Tahafudul Falasifah beliau mengatakan, wahai falasifah, wahai falasifah, saya akan membantah argumen-argumenmu menggunakan dalilnya karomiyah, menggunakan dalilnya Mu'tazilah. Saya akan menjadikan karomiyah, Mu'tazilah, lalar semua firqah-firqah Islam ini hizban wahidan, menjadikan mereka satu barisan untuk menyerang akidah kami, untuk menunjukkan bahwa ketika saya menyerang falasifah itu musuh bersama Mu'tazilah, karomiyah dan Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, kalau umat Islam cara pandangnya semacam itu bisa bersatu. Nah, sekarang nggak gengsi masalahnya. Tiap negara itu ya serius. Masalah politik di dunia Islam sekarang gitu, gengsi. Akhirnya yang satu, macam-macam lah. Ruwet. Nah, itu gimana? Coba sekarang misalnya tak tanya sekarang. Kenapa kok politisi di negara Islam cara pikirnya nggak benar? Kenapa coba? Pemahaman dia tentang Islam keliru. Jadi saya selama ini akan sampai sekarang saya tetap meyakini bahwa satu-satunya cara supaya umat Islam ini kembali bersatu itu lewat cara ilmu sudah. Karena kalau ilmunya, cara memahami Islamnya sudah benar, otomatis politisinya cara pikirnya benar, mau ikut diajak kerjasama. Ekonominya, cara memahami Islamnya benar, mau diajak kerjasama. Rakyatnya cara pikirnya benar, mau bisa diajak kerjasama. Nah, sekarang itu kenapa kok terpecah?
punya agenda masing-masing. Ya karena kita cara mereka memahami Islamnya nggak benar. Lah kita benarkan dulu cara memahami Islam. Anda Syiah, oke. Anda Wahabi, oke. Saya Ahlus Sunnah. Ya, tapi di depan kita ini sama-sama ada musuh bersama. Apa itu orang kafir? Ya kita bersatu lah, jangan gelut gitu loh. Ojo gelut. Nanti gelut itu kalau kita sudah selesai menang, baru nanti kita diskusi secara internal. Nah kalau cara pikirnya begini kan enak, ya kan? Kenapa kok belum terwujud? Itu tadi tasawurnya banyak masih didrive oleh emosi, perasaan-perasaan, ya gitu-gitulah. Tapi akhirnya kan musuh bersamanya menganggap mereka golongan sebelah. Maksudnya? Setiap golongan menganggap musuh bersama golongan sebelah. Kan misal di Indonesia nggak ada Yahudi, nggak ada musuh Islam. Akhirnya yang jadi musuh mereka sama Islam. Nah, berarti kita harus cara pikir mereka harus kita benarkan bahwa Islam itu ummatun wahidah, bukan cuma yang ada di Indonesia saja. Islam itu yang hidup di alam dunia ini, itu semua umat Islam. Kalau Anda, Anda punya negara Indonesia, Anda menjalani tugas Anda sebagai warga negara Indonesia, tapi jangan lupa Anda juga seorang Muslim. Anda harus memikirkan semua nasib umat Muslim di dunia. Umat Muslim itu kata Nabi, kalau yang satu sakit, maka semuanya juga ikut sakit, seperti satu tubuh. Kalau kakinya sakit, maka tangan, kepala tubuhnya ikut sakit. Nah sekarang kita lihat saudara Muslim kita di Palestina lagi sakit, saudara Muslim kita di Sudan, saudara Muslim kita di Libya, di Suriah lagi sakit. Kita pikirkan mereka, keadaan Muslim di Indonesia aman-aman saja. Tapi kan Muslim nggak hanya di Indonesia, Muslim lah itu loh. Itu kan berarti kenapa kok dia bisa berpikir begitu? Karena lagi-lagi cara pandang dia tentang agama ini keliru, tasawur dia tentang agama keliru, tasawur dia tentang perjuangan agama keliru. Diperbaiki lewat apa? Edukasi. Kembali semua itu saya kira kembali ke edukasi. Dan itulah hakikat Islam. Islam itu ketika turun pertama kali yang diajari apa? Iqra bismi rabbik. Edukasi. Mengenal Tuhannya dulu. Bismi rabbik langsung yang pertama itu. Itu kalau dibedah tafsirnya bismi rabbik, baknya apa? Kenapa pakai rabbik? Kenapa nggak bismillah? Macam-macam. Tapi ala kulli hal sedari awal kita bisa memahami bahwa Islam itu ketika hendak memperbaiki masyarakat, yang pertama kali dibenahi apa? Edukasinya dulu, ilmunya dulu, masalah ilmu. Apakah Nabi Muhammad pertama kali langsung ayo kita cari ekonominya dulu, cari dana-dananya dulu, donatur, baru nanti kita bisa berjuang? Enggak, langsung ilmu. Dimulai dari ilmu tauhid. Memang yang ikut 1, 2, 3 kecil, tapi lama-lama jadi besar dan nggak terasa sekarang itu luar biasa umat Nabi nggak karu-karuan. Nah sekarang tapi cari lagi nih, gimana caranya? Ya sudah kita satukan, mulai dari apa? Ya dari dimana dulu Nabi memulai, yaitu dari ilmu. Walaupun barangkali yang ikut sama kita dikit-dikit nggak apa-apa, tapi jangan kamu bayangkan bahwa Islam itu hanya ada ketika kamu hidup, ketika kamu mati pun Islam masih ada. Itu artinya berjuanglah kamu sekarang, siapa tahu nanti yang memanen hasilnya itu adalah anak cucumu. Terus sekarang saya tanya, ketika Nabi wafat, itu apakah Nabi sudah menguasai Persia Romawi? Sahabat-sahabatnya, bahkan para tabi'in. Artinya apa? Perjuangan yang luar biasa itu harus dimulai dari perjuangan kecil, dan itu harus ada. Nuqtatul bidayah itu harus ada, yang kemudian terakumulasi sampai menjadi perjuangan yang besar. Anggaplah kita sekarang berada di titik nol. Udah, itu aja enak. Sekarang kita memandang diri kita berada di nuqtatul bidayah, di titik nol. Apa yang harus kita lakukan? Kita mulai dari edukasi. Tapi yang dapat dikit, nah ini kesalahan Anda. Anda selalu pengen harus perbuatan Anda itu langsung besar. Aduh, salah bos. Anda itu kalau mau berbuat sesuatu, pahamilah bahwa Anda bukan siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Maka memulai sesuatu dari nol. Nol itu artinya apa? Nol itu nggak langsung 1000, 1000, 2000, sejuta, enggak. Nol itu dimulai dari 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Barangkali ketika kamu mati kamu baru dapat 10, ya nggak apa-apa. Tapi 10 itu nanti akan berkembang. Kalau memang betul, kalau benar, hak akan ditolong Allah, berkembang sampai akhirnya nanti. Dan jangan kamu insecure, jangan kamu merasa, aduh, nggak enak ya, saya cuma dapat susah-susahnya aja, tapi hasilnya yang penting orang lain. Anda dapat pahalanya di akhirat. Itulah amal jariah. Itu amal jariah. Jangan kira kita sekarang amal agama terus sahabat nggak dapat kiriman pahala, dapat semua mereka itu. Nabi apalagi luar biasa. Kalau di Indonesia kan orang dari kecil orang itu kan
hampirlah semuanya memahami ini halal, ini haram Yes. gitu. Dan mereka secara akidah hanya diberitahu kalau kamu melakukan ini dapat pahala, Yes. kalau kamu melakukan ini dosa. Akhirnya orang melakukan kesalahan dan tahu dia dosa, tapi dia tetap melakukan. Kalau dibilang dia tahu dia dosa, tapi dia nggak percaya bahwa dosa itu bakal dibalas, itu bisa dibilang gitu. Dia tahu itu dosa. Dia tuh tahu itu dosa, tapi dia kayak Tetap lakukan. nggak masih ragu tentang apakah ini benar-benar dihitung pembalasan, apakah bakal. Pertanyaannya gini, apakah dia meyakini akhirat? Apakah dia meyakini bahwa dosa itu dosa yang tidak bakal dipertanggungjawabkan. Oke. Selama dia masih meyakini akhirat itu ada, dia meyakini mizan itu ada, ghaibiyat dia meyakini ada, terus kemudian dia tahu bahwa perbuatannya itu dosa, maka dia hanya berdosa saja tapi tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Kenapa? Gini, orang berbuat dosa itu satu hal, tapi mengatakan itu tidak dosa hal yang lain. Jadi ketika orang masih meyakini ini, saya tahu ini dosa, tapi aduh saya belum bisa meninggalkan ini. Apakah saya di akhirat ya kayaknya enggak deh, saya di akhirat kayaknya dimaafkan sama Allah karena saya. Nah, kalau dia punya pemikiran semacam itu, bahwa kayaknya saya di akhirat tidak akan tidak akan dipersoalkan, tidak akan dipertanggungjawabkan karena dosa saya akan diampuni sama Allah karena A, B, C, D. Dia tidak keluar dari koridor keimanan. Karena dia ada embel-embel atau ada alasan bahwa husnudzon kepada rahmat Allah, kan gitu. Husnudzon kepada rahmat Allah. Tapi kalau dia mengatakan bahwa misalnya perbuatan itu dosa dan dosanya itu dosa maklum minatin bidoro, seperti zina. Ada orang berbuat zina, dia tahu ini dosa, gitu kan? Tapi dia nggak meyakini bahwa di akhirat nggak akan disiksa. Kata Islam ini dosa, tapi saya nggak yakin, itu baru kufur. Itu baru kufur. Tapi kalau dia zina misalnya, dia tahu itu dosa dan dia tahu dosa itu dipertanggungjawabkan di akhirat, tapi dia punya husnudzon bahwa keyakinan saya dosa saya yang ini akan diampuni sama Allah. Walaupun itu salah, keyakinan husnudzon itu kebablasan, tapi dia tidak keluar dari koridor keimanan. Tapi kan pada akhirnya dari segi itu mempermainkan agama dalam segi ya aku melakukan ini tahu salah, ya tapi aku kan maha pengampun. Ya, nah itu makanya. Akhirnya orang berani melakukan. Yes. Apa coba sumber masalahnya? Cara pandang dia cara dia memahami agama keliru kan? Terus dulu apa lagi? Edukasi juga kan? Edukasi. Orang semacam itu yang secara zahir mempermainkan agama, itu memang masalah utamanya karena cara dia memandang rahmat Allah itu keliru. Dikira karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, berarti semua perbuatan dosa dia akan diampuni. Enggak begitu. Dia kira Rahman Rahim itu sifat wajib, padahal bukan. Besok akan saya jelaskan. Gambar Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim itu apakah sifat wajib atau itu sifat fi'il? Rahman Rahim itu sifat fi'il. Artinya apa? Sifat fi'il itu kaitannya dengan kudrah Allah. Kudrah Allah sifat wajib. Tapi ta'alluq dari kudrah ini macam-macam. Gimana maksudnya gini? Rahman itu apa Rahman artinya? Maha pengasih, maha penyayang kan begitu. Berarti maha pengasih, maha penyayang itu nikmat atau adab? Nikmat kan? Berarti Allah memberi nikmat. Ya. Allah memberi nikmat itu apakah satu keharusan yang harus dilakukan? Enggak. Allah juga punya sifat apa? Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Jadi kita harus kasih tahu dia, bro. Kamu itu hanya membaca Asmaul Husna yang bagian Rahman Rahimnya saja. Kamu melupakan Asmaul Husna yang lain. Belum hatam kamu itu, hati-hati loh ya. Nah, lagi-lagi apa? Edukasi. Dan percayalah bahwa kalau edukasinya benar, dia akan terima kok, jauh. Akan terima. Ini masalahnya kalau edukasinya benar. Kalau ada edukasinya menyesatkan, Bang. Nah, itu berarti orang yang mengedukasi dengan cara yang salah itu butuh diedukasi. Sekali lagi, saya percaya bahwa semua masalah itu banyak akan terselesaikan kalau edukasinya benar. Itu yang saya yakin. Allah a'lam. Ya. Al-Fatihah. Allah
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عنك المغفرون.